Hentikan perang di sungai, perang masih terus meluas. Prajurit para dewa dan iblis sangatlah kuat, dan tidak ada seorang pun yang berniat mundur. 5 Raja Iblis besar, puluhan Raja Iblis semuanya bertarung sampai mereka berlumuran darah dan terluka. Namun semangat juang mereka masih berani, dan aura pembunuh mereka semakin kuat. Di sisi Protos, para jenderal dari Istana Surgawi juga berjuang keras, melepaskan semburan kekuatan suci, dan cahaya suci tidak. Nanyao Sengjun juga berteriak. Sebagai perbandingan, dia tidak bertahan selama Xianjun di bintang-bintang, dan jeritannya berhenti tiba-tiba. Sinarnya tertutup, sama seperti sebelumnya, cahaya hitam menyala di dahi Cisuan. Dan cahaya hitam perlahan mengembun menjadi Nanyao Sengjun. Saat ini, Nanyao Sengjun juga kehilangan kesadaran. Dia menundukkan kepalanya ke arah Cisuan dan mundur ke belakang Cisuan. Gerbang emas perlahan ditutup. Kamu pasti tidak mengira aku masih hidup, kan? Ji Wangu. Mata Cisuan terbuka lebar dan dia marah. Sekali lagi merasakan hembusan nafas dari Ji Wangu, membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Sifat magisnya dilepaskan sepenuhnya pada saat ini. Nikmati waktu terakhirmu. Pada saat ini, suara penuh kekuatan supernatural datang dari pintu emas yang setengah tertutup. Faktanya, Cisuan telah mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum dia siap berperang. Dia tidak banyak berpikir saat itu seperti sekarang. Harus saya akui bahwa alasan Cisuan mulai ragu, pada analisa terakhir, adalah karena kemunculan Ji Wangu. Hati Cisuan dikejutkan oleh nafas Ji Wangu dan cara pamernya. Entah itu masa kejayaan tahun ini, atau sekarang. Ji Wangu adalah pihak yang lebih kuat. Ji Wangu memiliki tubuh dewa yang sempurna, dan pada saat yang sama dia mengembangkan apa yang disebut Dao Surga, yaitu, kekuatan magis yang menyatu dengan hukum benua Yunyu. Cisuan tidak bisa memastikan sejauh mana Ji Wangu berkultivasi sekarang, dia hanya bertekad di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa jauh dia berkultivasi, Ji Wangu tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan hukum benua Yunyu. Tetapi bahkan jika Anda dapat mengendalikan setengah dari hukum, itu sudah cukup menakutkan. Bertarung dengan Ji Wangu setara dengan melawan hukum separuh benua Yunyu. Dengan cara ini, bagaimana peluang menangnya? Pertempuran ini telah membuahkan hasil. Ayo kembali dulu. Cisuan berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Kembali, Yang Mulia, ini, Raja Iblis mendongak, jelas terkejut. Dan 3 Raja Iblis lainnya, serta banyak Raja Iblis, juga memiliki kejutan di wajah mereka. Di tengah perang, tiba-tiba ia mundur. Ini adalah perilaku yang luar biasa. Terutama, ini adalah keputusan yang dibuat oleh Kaisar Iblis Mendalam Merah. Alasan mengapa Cisuan dapat dihormati dalam ras iblis adalah karena keagungan dan keberaniannya. Putuskan apa yang ingin Anda lakukan, Anda akan melakukannya secara ekstrim. Begitulah cara membuat iblis mencapai masa kejayaannya, dan mereka bisa setara dengan para dewa. Terutama pada saat ini, ketika pasukan Protos tiba-tiba mundur, pasukan iblis mundur seperti pelangi. Bukankah ini memberi Protos kesempatan untuk bernafas? Ini adalah pertarungan antara 2 klan dewa dan iblis. Karena Anda ingin bertarung, Anda harus berjuang sampai akhir, keraguan-raguan hanya akan merusak keuntungan Anda. Cisuan tidak mungkin memahami kebenaran ini. Tapi dia masih membuat keputusan seperti itu. Pada saat ini, banyak Raja Iblis, dan bahkan para prajurit di bawah penuh dengan kebingungan. Ji Wangu pasti berpikir bahwa aku akan membawamu ke benua selatan. Ini aku, dan gaya iblis kita yang biasa. Cisuan berkata, aku mengerti perasaanmu, aku lebih bersemangat untuk membunuh wilayah Protos daripada kamu, tapi kita harus tetap waras. Setidaknya, jangan pernah mengikuti kemauan musuh. Untuk mengalahkan Protos, kalahkan Ji Wangu, tidak hanya bergantung pada kekuatan, tetapi juga pada kebijaksanaan. Kita harus mengubah gaya kita, kata Cisuan sambil melambaikan tangan kanannya. Bas, tanda seperti bilah pedang berkedip-kedip di langit, meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Ini, perintah Kaisar Iblis. Semua iblis mengikuti perintah dan segera mundur ke wilayah utara. Kata Cisuan, ya, begitu perintah Kaisar Iblis keluar, ribuan iblis hanya bisa menyetujuinya. Desir-desir, setelah itu, hampir 2 juta setan mulai mundur di sungai penghentian perang. Perang yang cukup untuk menyapu seluruh benua Yunyu ini ditangguhkan. Istana Tenjin, di dalam ruang yang aneh. Tuan Ilahi, seperti yang Anda perkirakan, iblis tidak terus menyerang selatan.
Sebuah suara datang. Di puncak gunung, sosok penuh cahaya keemasan masih duduk bermeditasi tak bergerak. Mendengar kalimat tersebut, dia tidak merespon. Identitas sosok ini adalah penguasa Protos, Jiwangu. Tuan Ilahi, Kaisar Iblis Merah Mendalam belum mati, apakah itu juga sesuai harapanmu? Suara itu bertanya lagi. Seni hidup dan mati. Jiwangu menjawab dengan ringan. Dia membunuh keturunannya dan mendapatkan kembali hidupnya. Yang Mulia tahu, tapi kenapa Yang Mulia tidak? Nada suara bawahan itu penuh keraguan. Benua Yunyu membutuhkan keberadaan ras iblis. Jawab Jiwangu, tapi Cisuan membunuh 3 raja besar. Suara pria itu marah. Sudah waktunya merombak kartunya. Jiwangu berkata dengan nada tenang, saya akan membentuk kembali iblis. Tuan sialan itu bermaksud agar kita ingin melakukan serangan balik. Bawahan itu bertanya lagi, saya telah menyatu dengan surga, dan hidup dan mati sebuah keluarga hanya ada di pikiran saya. Suara Jiwangu mengandung keagungan kepolosan, tapi, jangan khawatir, menurutku, ada target potensial yang perlu dibenahi. Setelah mengatakan ini, sebelum sosok Jiwangu bermeditasi, cahaya keemasan berkedip-kedip. Tanda seru, siluet sosok manusia terkondensasi di depannya, berkilauan. Ya Tuhan, ini adalah, bawahan itu bertanya dengan ragu. Manusia, ini adalah tujuan dari transformasi batu transenden. Umat manusia, bagaimana mungkin, ras manusia hari ini tidak layak untuk disebutkan. Bawahannya terkejut, Jiwangu tidak berbicara, tetapi menatap lurus ke siluet sosok manusia di depannya. Pada saat ini, di benteng di luar suku Lingfan, di dalam ruang rahasia. Chen Qianan tiba-tiba membuka matanya, dan semburan cahaya dingin muncul di matanya. Fang Yu, kamu terlalu berani. Segera, Chen Qianan menunjukkan senyuman dingin. Bagus sekali, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menahan amarah mereka selanjutnya. Desir-desir, di atas dataran tinggi, sesosok tubuh sedang melaju kencang. Itu adalah Fang Yu. Pada saat ini, bola tergeletak di punggung Fang Yu, dan dia mengulurkan tangan kecilnya, selalu menunjuk ke arah. Mereka telah terbang tinggi di angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam waktu yang lama. Tapi sejauh ini saya belum pernah melihat gurun pasir. Menurut peta, seharusnya sekarang berada di wilayah suku Liangfeng. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Jika Anda terus terbang ke barat ke arah saat ini, Anda akan semakin dekat ke wilayah Protos. Misalnya, suku Seinrune terluar terletak di barat laut benua selatan. Yuanshi Zizun meninggalkan kota kuno Yuanshi pada awalnya, itu seharusnya untuk melindungi warisan yang ditinggalkannya, serta para siswa yang selamat dari pertempuran pertama Tiandaomen. Dengan cara ini, kota kuno Yuanshi harus memiliki tingkat penyembunyian yang tinggi. Setidaknya, hal itu tidak boleh ditemukan oleh para dewa dan iblis. Oleh karena itu, kota kuno Yuanshi harus berada sejauh mungkin dari keluarga dewa dan iblis kedua. Namun, setelah perubahan selama 100.000 tahun, wilayah para dewa dan iblis juga harus terus berubah. Mungkin 100.000 tahun yang lalu, ketika Yuanshi Zizun meninggalkan kota kuno, wilayah Protos tidak sebesar sekarang, dan bahkan mungkin tidak mengarah ke sini. Tetapi jika kota kuno Yuanshi begitu dekat dengan tanah Protos, bagaimana kota itu mencegahnya ditemukan oleh Protos selama bertahun-tahun? Mata Fang Yu sedikit berkedip, namun dia tidak berpikir terlalu jauh. Sekarang yang utama adalah mencari lokasi kota kuno Yuanshi, dan sisanya bisa dikesampingkan dulu. Kakak, saat Fang Yu masih berpikir, dia tiba-tiba mendengar suara Hong Yaozu keluar dari telinganya. Ini adalah suara yang keluar dari tanda itu. Apa yang salah? Fang Yu langsung bertanya. Adik laki-lakinya menghabiskan banyak uang dan mendapatkan informasi terbaru dari Sungai Zizan. Situasi tak terduga terjadi dalam pertempuran antara para dewa dan iblis. Hong Yaozu berkata dengan nada sangat bersemangat. Bagaimana kabarmu? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Sebagai orang yang memulai perang antara para dewa dan iblis, dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan situasi spesifik perang tersebut. Mereka mengatakan bahwa dua klan dewa dan iblis bertempur sebelum garis pemisah di tengah Sungai Zizan. Pertempuran itu sangat gelap, bahkan Kaisar Iblis pun menembak. Kemudian mereka menciptakan bola hitam raksasa yang melayang di atas Sungai Zizan, 500.000 Protos melawan 2 juta iblis, dan ada banyak retakan di tanah di kedua sisi Sungai Zizan, yang terus berguncang. Pemandangan itu, sungguh mengasyikkan, kata Hong Yaozu.
Hasil, Fang Yu bertanya. Hasilnya adalah setengah dari pertarungan. 500.000 protos tiba-tiba menghilang di Sungai Zizan, dan 2 juta iblis mundur. Perang tiba-tiba berakhir. Nada suara Hong Yaozu tiba-tiba menjadi datar dan berkata, petik 2 titik titik titik. Hah, Fang Yu tercengang. Saudaraku, ketika saya pertama kali mendengar informasi paru pertama, saya bingung. Saya pikir pertempuran ini akan berlangsung lama, tetapi saya tidak menyangka paru kedua akan hilang. Nada suara Hong Yaozu penuh kebingungan. Berkata, tetapi itu fakta, karena saya memiliki lebih dari satu sumber intelijen. Beberapa sumber mengatakan bahwa pergerakan di sungai hentikan perang tiba-tiba terhenti. Perang berakhir dalam sekejap, dan tidak ada hasil. 500.000 protos tiba-tiba menghilang. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin itu menghilang secara tiba-tiba? Menurut berbagai sumber intelijen, benda itu menghilang secara tiba-tiba. Hong Yaozu menjawab, mereka mengatakan bahwa Sungai Zizan pada awalnya dipenuhi dengan awan perang, gemuruhnya konstan, dan energi sihir melonjak sangat hebat. Tapi semua situasi ini hanya berumur pendek. Itu berhenti tiba-tiba hanya dalam beberapa detik-detik. Karena perang antara para dewa dan iblis, banyak undang-undang dan pembatasan di Sungai Zizan telah dicabut, sehingga banyak sumber intelijen saya telah melepaskan pengetahuan spiritual saya untuk mendeteksi situasi. Akibatnya, hanya tersisa 2 juta iblis di Sungai Zizan. Klan Protoss telah menghilang. Setelah beberapa saat, iblis juga mundur. Dengan cara ini, perang ini telah berakhir. Fang Yu mengerutkan kening. Pertarungan antara 2 klan para dewa dan iblis telah dimulai. Dia pikir itu akan berlangsung setidaknya untuk sementara waktu, dan skala pertarungan dari kecil ke besar mungkin terhenti di tengah, tapi tidak akan pernah secepat ini. Tapi menurutku pertarungan antara dewa dan iblis belum berakhir. Itu baru saja dimulai dan berakhir. Terlebih lagi, perang dihentikan dalam situasi yang tidak terduga. Tiba-tiba 500.000 protos menghilang. Situasi ini sungguh luar biasa. Pertarungan antara dewa dan iblis jelas bukan untuk dimainkan anak-anak, bertarung sesuka mereka, dan diakhiri jika mereka tidak ingin bertarung. Kedua belah pihak pasti sudah mempertimbangkan hasil apapun sebelum memutuskan mengirim pasukan berperang. Oleh karena itu, terjadinya penghentian mendadak seperti itu mungkin juga merupakan kecelakaan bagi para dewa dan iblis. Jadi, kecelakaan macam apa yang bisa menghentikan perang ini? Mungkinkah itu tembakan Cisuan? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Cisuan menipu Jiwangu dengan menggunakan tubuh fisik keturunannya untuk memperoleh kesempatan kelahiran kembali melalui seni hidup dan mati. Dengan kata lain, Protoss mungkin tidak mengetahui informasi bahwa Cisuan masih hidup. Karena kemunculan Cisuan, Protoss memutuskan untuk menghentikan perang. Tentunya para iblis tidak akan menyetujuinya, bukan? Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu iblis tidak dapat menghentikan evakuasi para dewa. Hati Fang Yu bergerak sedikit, tetapi evakuasi 500.000 dewa harus menggunakan susunan luar angkasa yang besar. Itu juga membutuhkan waktu untuk mengaktifkannya. 2 juta iblis hanya berdiri dan menonton pertunjukan, membiarkan Protoss pergi. Bukankah seharusnya, saudaraku, aku masih membiarkan sumber intelijen di tepi Sungai Zizan kembali berita terbaru. Saya akan segera melaporkannya kepada Anda ketika saya punya berita, kata Hong Yaozu. Yah, kamu terus memperhatikan berita di Sungai Zizan, dan, jika memungkinkan, tanyakan juga tentang situasi Protoss dan iblis saat ini, perintah Fang Yu. Klan Dewa dan Iblis kedua, adik laki-laki hanya bisa melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, kecerdasan mengenai area inti klan Dewa dan Iblis kedua, tidak dapat diperoleh dengan mengeluarkan uang, jawab Hong Yaozu. Tidak masalah, jawab Fang Yu. Setelah memutuskan hubungan dengan Hong Yaozu, Fang Yu masih mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara para dewa dan iblis, dan dia tidak mengetahui situasinya saat ini. Namun, terhentinya perang antara para dewa dan iblis secara tiba-tiba adalah kabar buruk baginya. Menurut pemikirannya, semakin sengit pertarungan antara dewa dan iblis, semakin baik, dan semakin besar kerugiannya, semakin baik. Namun hasilnya sekarang adalah pertarungan dihentikan tepat setelah dimulainya. Dengan cara ini, urusan Fang Yu sebelumnya antara 2 klan para dewa dan iblis akan sia-sia. Jangan pedulikan itu, setelah kamu menemukan kota kuno Yuanxi. Jika kalian berdua klan tidak bertarung, biarkan aku melawan kalian berdua.
Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak membahas masalah ini lebih jauh. Baginya, tujuan utama saat ini adalah kota kuno Yuanxi. Setelah Anda menemukan kota kuno Yuanxi, Anda juga akan dapat melihat murid-murid tertinggi Yuanxi yang bertahan 100.000 tahun yang lalu. Setelah itu, Anda bisa meniup klakson untuk melakukan serangan balik. Aku belum melihat gurun. Fang Yu terbang semakin cepat. Klan Tianxia, Sanyemen. Sesosok muncul dari portal di udara. Dia tidak mendarat, tapi mengeluarkan tiang persegi transparan di langit. Sparnya bersinar. Wah, dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh pintu berdaun 3. Sosok ini adalah Chen Qianan. Pada saat ini, Chen Qianan menatap tiang transparan di tangannya. Rune terus-menerus muncul di spar. Tentu saja, itu tidak ada. Chen Qianan menyipitkan mata sedikit dan kembali ke portal. Selanjutnya, Chen Qianan muncul di langit di atas kubu klan Tianxia, Su Yukuan, termasuk kubu Yang Suo, dan melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, dia mengarahkan pandangannya ke rumah utama klan iblis surgawi, yaitu, di mana gerbang Dao surgawi berada sekarang. Su Yukuan, Yang Suo, dan Qizong seharusnya dikendalikan oleh Fang Yu. Chen Qianan menunduk dan melihat tiang di tangannya. Perdebatan ini memungkinkan dia menangkap dengan jelas nafas ketiga orang ini. Berdasarkan informasi intelijen, ketiga orang tersebut kini berada di kubu masing-masing. Dan di dua benteng tersebut, mereka memang melihat kehadiran mereka. Hanya saja ada masalah dengan auranya, bukan aura dewa. Jelas sekali, mereka yang bertahan di kubu semuanya adalah boneka. Dengan kata lain, dewa harus dikendalikan oleh Fang Yu. Rumah Tuan Klan Jahat Surgawi. Fang Yu telah mendirikan benteng di sana. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin mengekspos diri saya sendiri, yang sama sekali tidak diperlukan. Chen Qian berkata dengan tenang, sekarang, pertama, kita harus menentukan lokasi Fang Yu. Kedua, menunggu situasi penyelidikan di seberang sungai Zisan. Chen Qianan melihat ke arah Tian Daomen dan tersenyum dingin. Berdasarkan kecerdasan dan petunjuk yang ada, pada dasarnya dia dapat menentukan satu hal. Pertarungan antara dua klan para dewa dan iblis tidak muncul tanpa angin. Fang Yu pasti akan terlibat. Terlebih lagi, sangat mungkin, yang disebut iblis haus darah yang menghancurkan klan Sein Rune pada awalnya disamarkan oleh Fang Yu. Kemudian, di wilayah ras iblis, kelainan yang muncul pada Yemo, sang jenderal dewa, kemungkinan besar juga terkait dengan Fang Yu. Selama kita dapat menemukan petunjuk yang cukup untuk membuktikan kesimpulannya, maka, Fang Yu harus mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Berani mempermainkan dua klan para dewa dan iblis sebagai orang bodoh, dan bahkan memicu perang antara kedua klan. Kejahatan seperti itu cukup untuk menyebabkan Fang Yu dimakamkan di neraka terdalam di benua Yunyu. Fang Yu, aku benar-benar tidak sabar untuk bertemu denganmu. Chen Qianan menyeringai, dengan senyuman yang sangat sinis. Klan iblis langit di atas aula Kaisar Iblis. 5 Raja Iblis besar, banyak Raja Iblis semuanya dipanggil ke aula utama. Qisuan duduk di singgasana dengan ekspresi serius. Faktanya, suasana di seluruh aula saat ini sangat berat. Untuk bawahan Raja Iblis dan Yang Mulia Iblis, kemunduran yang tiba-tiba membuat suasana hati mereka sedikit rendah, dan mereka tidak memahami pendekatan ini. Qisuan duduk di singgasana, mengamati sekelompok bawahan di depannya, dan berkata, saya tahu Anda tidak berpikir Anda harus mundur, tapi saya pikir pilihan saya benar. Di dunia nyata, jiwamu menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk menyelamatkan patung besar terakhir Bunda Maria Linlang. Adapun bagian luarnya, seperti yang kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri, jiwamu menggunakan kekuatannya untuk langsung memindahkan 500.000 dewa. Qisuan berhenti sejenak, dan melanjutkan, 120.000 tahun yang lalu, saya melawan jiwamu. Itulah satu-satunya saat saya menghadapinya secara langsung. Tentu saja, baik saya maupun dia tidak melakukan yang terbaik saat itu. Tetapi dalam konfrontasi itu, saya masih merasakan tekanan yang luar biasa. Fisik tubuh Tuhan yang tak bernoda memang sulit didapat selamanya, dan cukup kuat. Mendengar kata-kata ini, ekspresi iblis tingkat tinggi di kuil berubah. Dalam kesan mereka, Kaisar Iblis Qisuan selalu penuh percaya diri, tidak pernah memuji lawannya, dan selalu menganggap dirinya sebagai yang pertama. Tapi apa yang dikatakan Qisuan sekarang mengungkapkan isi hatinya, seolah-olah dia mengira dia bukanlah lawan jiwamu. 100.000 tahun yang lalu,
saya menderita kerugian besar di tangan jiwamu. Sekarang, saya harus lebih berhati-hati. Saya tidak ingin menderita kerugian lagi. Cisuan menggelengkan kepalanya, sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, kepercayaan diri yang buta hanya akan membuat saya jatuh ke tempat di mana tidak ada yang bisa pulih. Ini adalah pelajaran buruk yang saya pelajari saat itu. Kata-kata ini berasal dari hati Cisuan. Sebelum pertempuran 100.000 tahun yang lalu, dia begitu serius, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia, dan dia telah berdiri di puncak benua Yunyu. Saat itu, di matanya, hanya jiwamu yang menjadi lawan yang membutuhkan usaha sekuat tenaga. Terlebih lagi, jika dia bertarung dengan serius, dia yakin dia akan mampu mengalahkan jiwamu. Mentalitas seperti ini juga bisa disebut keajaiban dalam darah. Namun setelah Perang Dunia Pertama 100.000 tahun yang lalu, ia menderita kerugian besar dan terpaksa mati dalam keadaan mati suri selama 100.000 tahun. Dalam 100.000 tahun ini, sing-singnya perlahan-lahan menjadi datar, dan cara berpikirnya terhadap masalah benar-benar berbeda dari masa lalu. Bawahan seperti hantu yang mengikuti Cisuan dapat dengan jelas merasakan hal ini. Dalam situasi saat ini, jika Anda mengubahnya menjadi Cisuan tahun ini, pasti tidak akan ragu untuk mengambil kemenangan dan mengejar dan memasuki benua selatan. Tapi sekarang dia bisa memikirkan banyak pertanyaan. Dia tidak boleh gagal lagi. Jika gagal lagi, mungkin saja iblis pun akan hancur. Ini adalah hasil yang tidak bisa diterima. Yang mulia, bawahan Anda baru saja menerima informasi dari Paviliun Zixin, dan Paviliun Zixin dengan jelas memberitahu bahwa mereka akan langsung menyampaikan informasi ini kepada Yang Mulia. Ini adalah informasi yang mendesak. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba muncul di kuil, masih memegang sepotong batu giok putih di tangannya. Paviliun intim, Cisuan sedikit mengernyit dan mengulurkan tangan kanannya. Wah, giok putih di tangan hantu itu dengan cepat terbang ke tangan Cisuan. Cisuan menghancurkan liontin giok itu hingga berkeping-keping, dan informasi di dalam liontin giok itu ditangkap oleh indera spiritualnya. Bas, saat berikutnya, pancaran darah dingin melintas di mata Cisuan, dan auranya tiba-tiba naik. Dia melepaskan tatapan mematikan. Di aula, banyak Raja Iblis dan Raja Iblis, termasuk hantu, mengangkat kepala dan menatap Cisuan dari dekat. Informasi darurat dari Paviliun Zixin dapat menyebabkan Cisuan mengalami fluktuasi seperti itu, yang pasti tidak normal. Cisuan mengangkat kepalanya sedikit, dan udara hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Ada berita dari Paviliun Zixin bahwa penyelidikan terhadap iblis haus darah yang menghancurkan suku Sein Rune dan perilaku abnormal Yemo di wilayah kita telah mengalami kemajuan. Pada dasarnya pasti, ini adalah perilaku provokatif pihak ketiga. Cisuan dikatakan. Begitu ucapan ini keluar, seluruh aula terkejut. Klan Sengwen dimusnahkan, dan perilaku Yemo di klan iblis tiba-tiba menjadi gila. Dapat dikatakan bahwa perpaduan klan dewa dan iblis kedua yang memulai perang. Awalnya Cisuan curiga ini adalah game yang sengaja dibuat oleh Protoss untuk memulai perang. Tapi sekarang, informasi darurat dari Paviliun Zixin, memberitahu mereka bahwa ini adalah provokasi yang disengaja oleh pihak ketiga. Pihak ketiga berarti keberadaan yang memicu perang antara dewa dan iblis, tidak datang dari dewa dan iblis, tetapi dari kekuatan etnis lain. Dan inilah yang mengejutkan seluruh iblis. Ini adalah benua Yunyu. Kelompok etnis manakah yang berani memprovokasi perang antara dua klan dewa dan iblis? Tujuan, apa yang akan terjadi? Mata Raja Iblis dan Yang Mulia Iblis di kuil terkejut dan bingung, dan lebih dari itu adalah kemarahan dan niat membunuh. Tidak peduli siapa keberadaan ini atau dari mana asalnya, itu harus dibayar mahal. Yang Mulia, apakah Paviliun Zixin menjelaskan dari kelompok etnis mana si berombak itu berasal? Iblis pembunuh pedang bertanya dengan suara dingin. Cisuan mengerutkan kening, matanya dingin, dan dia berkata, Paviliun Zixin percaya bahwa hal itu dilakukan oleh umat manusia. Teran, kali ini wajah semua iblis yang hadir berubah drastis. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa jawaban yang mereka dengar adalah ras manusia. Ras manusia saat ini hanyalah ras kelas 10. Ras yang bahkan tidak sebaik binatang. Bagaimana mereka berani melakukan ini, dan bagaimana mereka melakukannya? Kamu telah mendengar dengan jelas, pihak lain adalah ras manusia. Cisuan berbicara lagi, dengan nada dingin, dan berkata, itu adalah ras manusia, hanya dengan kekuatannya sendiri,
itu memprovokasi hubungan kita dengan para dewa, dan bahkan mari kita berperang secara langsung. Petik 2. Ini, bagaimana mungkin? Kata hantu itu dengan mata terbelalak. Ras manusia ingin memusnahkan ras Saint Mark dan membiarkan Protoss percaya bahwa itu adalah ulah iblis. Setelah itu, dia mengendalikan Yemo dalam ras iblis, menyebabkan Yemo tiba-tiba menjadi gila dalam ras iblis. Serangkaian hal ini bukanlah tugas yang mustahil. Yang paling penting adalah dia sepenuhnya menyembunyikan dirinya dari Protoss dan iblis, dan tidak pernah mengekspos dirinya sendiri. Tidak mungkin, mungkinkah Pavilion Zixin membuat kesalahan? Ya, manusia, menurutku itu tidak mungkin. Saya merasa ini adalah pesan yang dikirim oleh Protoss yang diinstruksikan Pavilion Zixin. Mereka sekarang takut dan tidak ingin bertarung dengan kita lagi, jadi mereka membuat pihak ketiga yang tidak ada sama sekali. Di aula, banyak setan yang mau tidak mau berbicara. Jika Pavilion Zixin benar-benar ingin mengarang cerita, bagaimana mungkin dia bisa menjadi manusia? Iblis pembunuh pedang menoleh, mengamati banyak raja iblis di belakang, dan berkata dengan dingin. Bagaimana umat manusia itu melakukannya? Tidak mungkin. Dia bisa berpura-pura menjadi iblis dan dewa pada saat yang sama. Ini tidak mungkin. Ada setan dengan suara nyaring. Kali ini, hal itu memicu diskusi yang lebih panas. Cisuan tidak menyela diskusi ini, tetapi mengerutkan kening dan mulai berpikir. Ini adalah informasi dari Pavilion Zixin. Organisasi Pavilion Zixin selalu lebih dekat dengan Protoss. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan iblis, Pavilion Zixin mungkin mengarang apa yang disebut kecerdasan untuk para dewa. Namun, jika informasi ini dimaksudkan untuk menipu para iblis, mengapa umat manusia harus melakukan hal yang sama? Dari perspektif ini, kecerdasan Pavilion Zixin kemungkinan besar adalah kecerdasan sejati. Namun bagaimana umat manusia mencapai tingkat ini? Mainkan iblis dan foto mereka di telapak tangan Anda. Ras manusia, mata Cisuan menjadi lebih dingin. Dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu, dia memang membenci Jiwangu, tapi dia juga membenci ras manusia. Jiwangu berdiri di pinggir lapangan, dan ras manusialah yang benar-benar menyebabkan kerusakan fatal pada ras iblis. Yuanshi Zizun dan 300 muridnya. Teknik abadi sialan itu, teknik pemadaman iblis Yuanshi, hampir sepenuhnya menghancurkan jutaan iblis mereka. Sekarang, umat manusia telah menggunakan metode yang sama yang digunakan selama berabad-abad untuk memprovokasi perang antara para dewa dan iblis. Jika informasi ini benar, maka mereka harus membayar mahal kepada masyarakat. Yah, Pavilion Zixin masih menyelidiki petunjuknya. Mereka bilang akan segera ada hasilnya. Cisuan berkata, kami akan membuat keputusan setelah kami memastikan identitas umat manusia ini. Yang mulia, sisi Protoss itu, hantu itu bertanya. Jika informasinya benar, maka itu pasti telah diteruskan ke Protoss. Cisuan berkata dengan dingin, Jiwangu tidak akan menderita kerugian ini dengan sia-sia. Mari kita tidak bergerak untuk saat ini untuk melihat bagaimana reaksi Protoss. Istana Tianshan, di dalam ruang yang aneh. Ya Tuhan, seperti yang kamu katakan, itu benar-benar ras manusia. Suara bawahan terdengar di angkasa. Jiwangu masih mempertahankan postur meditasinya, dan menjawab, hehe. Umat manusia belum mati, ini menarik. Manusia sangat sulit untuk dihadapi, mereka seharusnya sudah dimusnahkan sejak lama. Nada suara bawahannya marah. Mengapa demikian? Tidak ada ras manusia, tidak ada setan, dunia ini tidak akan bersenang-senang. Jiwangu berkata ringan, dengan nada senyuman. Desir-desir, Fang Yu masih menuju ke arah barat dengan kecepatan yang sangat cepat selama beberapa jam. Saudaraku, aku merasa semakin dekat, kata Xiao Qiu tiba-tiba. Saat ini, di bawah Fang Yu ada daerah pegunungan. Namun melalui akal sehatnya, dia menemukan bahwa setelah 200 mil di depannya, itu adalah daerah gurun. Ini baik, Fang Yu segera mempercepat. Setelah beberapa saat, dia memasuki kawasan gurun. Ini adalah balapan kelas 2, wilayah balapan Blackstone. Memang sangat dekat dengan Protoss, tapi tidak berada dalam wilayah Protoss. Setelah memasuki gurun, Fang Yu sepenuhnya melepaskan kesadaran ilahi dan dengan cepat menyebar. Luas daratan gurun ini jauh lebih kecil dari yang ia bayangkan. Kesadaran ilahinya segera menyelimuti seluruh wilayah gurun. Hanya saja kesadaran ilahi menyapunya lagi, tetapi tidak menemukan kota kuno itu.
Tentu saja, ini adalah situasi yang normal. Jika kota kuno Yuanxi dapat dicari secara langsung dengan kesadaran ilahi, maka kota itu pasti sudah ditemukan oleh dua klan dewa dan iblis sejak lama. Masih di depan, saudaraku. Bola mengarah ke depan. Fang Yu mempercepat. Dalam perjalanan, tanah hanya bisa melihat gurun emas yang tandus. Di gurun ini tidak ada yang bisa dilihat kecuali lereng pasir yang bergelombang. Setelah melaju ke depan beberapa saat, bola tiba-tiba berkata, berhenti. Fang Yu segera berhenti. Melihat ke bawah, masih ada gurun di bawah. Fang Yu melepaskan bola dari punggungnya. Di mana bola kecilnya? Fang Yu bertanya. Bola itu menundukkan kepalanya, menatap ke bawah, dan berkata, saudaraku, di sini. Di sini, Fang Yu mengikuti garis pandang Xiao Qiu dan melihat ke bawah, apa yang dilihatnya masih berupa gurun pasir. Namun penilaian bola tidak mungkin salah. Fang Yu memegang bola, menukik ke bawah, dan mendarat di tanah. Di sini, aku merasa seperti di sini, kata Xiao Qiu. Masih belum ada apa-apa di depan. Namun Fang Yu tidak terburu-buru, karena terakhir kali di depan Gunung Tiandao, butuh waktu lama untuk mendapatkan sesuatu. Huhuhu, hembusan angin bertiup, dan banyak debu beterbangan. Gurun ini sangat tandus, dan tampaknya merupakan daerah yang benar-benar ditinggalkan. Fang Yu sudah berdiri di posisi yang ditunjuk oleh bola. Tapi tidak peduli melalui indera ketuhanan atau melalui mata, tidak ada persepsi yang aneh. Sepertinya ada gurun kosong di depanku, tanpa apapun. Cahaya keemasan terang melintas di pupil Fang Yu, dan tanda pedang salib emas muncul, berputar perlahan. Namun meski begitu, sebuah kota masih belum terlihat, masih berupa gurun pasir. Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke arah bola. Ada di sini, saudaraku, aku merasa ada di sini, tapi, kenapa tidak ada apa-apa? Wajah kecil Xiao Qiu berkerut, dan nadanya penuh kebingungan. Xiao Qiu, jika kamu ingat mimpimu sebelumnya, apalagi yang kamu lihat dalam mimpimu selain melihat kota kuno di gurun pasir? Ini sangat penting, kamu harus memikirkannya dengan jernih. Fang Yu mengerutkan kening, dikatakan. Bukan suatu kebetulan jika mimpi dan persepsi Xiao Qiu muncul. Fang Yu bahkan berpikir bahwa bola kecil adalah sejenis alat yang ditinggalkan Yuanxi Zizun untuk memberikan petunjuk kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, apa yang dikatakan bola sangatlah penting. Kota di gurun yang kulihat dalam mimpiku. Dengan cara apa perlu untuk mewujudkannya? Jawabannya pasti ada di sini, di Xiao Qiu. Bola berjongkok, memegangi kepalanya, mengerutkan kening, melamun. Dia sangat ingin mengikat pasir dengan kakinya, dan ekspresinya agak menyakitkan. Bola kecil, luangkan waktumu, jangan terlalu khawatir. Fang Yu mengingatkan, pokoknya, kita di sini, kita harus datang untuk bermain, dan kamu bisa mengingatnya perlahan. Tapi, saudaraku, aku ingat mimpi itu dengan sangat jelas. Aku baru saja melihat gurun dan sebuah kota. Aku merasa kota itu ada di sini. Seharusnya tidak salah. Xiao Qiu mengangkat kepalanya dan berkata, kota ini ada di sini, tapi bagaimana cara menampilkannya? Fang Yu mengerutkan kening. Sebuah kota, dan kota kuno dengan banyak murid yang masih hidup, situasi seperti apa yang akan disembunyikannya? Jika kota ini tepat di depan Anda, mengapa tidak dapat menemukan jejak mata jalannya? Sekalipun kota itu berada di ruang independen, harusnya ada pintu masuk di sini. Tapi mata Dao tidak menemukan hubungannya. Ini sangat aneh. Fang Yu mengerutkan kening, menyebarkan kesadaran ilahi, dan mencari di seluruh gurun sekali lagi. Tetapi pada saat ini, di depannya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ledakan, suara ledakan mengguncang seluruh gurun. Bola terkejut, dan segera bersembunyi di belakang Fang Yu. Fang Yu mengarahkan pandangannya lurus ke depan, sedikit menyipit. Mengaum, raungan keras datang dari depan, menakutkan. Bang, 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 lalu, terdengar langkah kaki yang sangat berat. Setiap langkah dapat menyebabkan seluruh gurun berguncang. Pada saat ini, akal ilahi Fang Yu telah mengunci monster di depannya. Ia sangat besar, dengan leher yang sangat panjang, seperti ular piton, namun pada saat yang sama ia memiliki anggota tubuh yang dapat membuatnya berdiri. Di punggungnya terdapat sepasang sayap yang terbuat dari kembang api biru, yang tidak terlihat seperti entitas, melainkan kumpulan energi magis. Kepala monster ini berbentuk seperti burung, dengan mulut menonjol tajam,
sepasang mata bersinar dengan cahaya biru, dan mahkota di atas kepalanya juga terlihat seperti nyala api biru yang menyala-nyala. Boom boom, monster ini terus berjalan ke arah Fang Yu, membawa bayangan besar. Tingginya setidaknya 4 hingga 500 meter, yang sangat dilebih-lebihkan. Apa ini? Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan alisnya berkerut. Saat pertama kali tiba di gurun ini, ia tidak menemukan kelainan sama sekali. Bagaimana monster raksasa seperti itu bisa muncul begitu saja di gurun ini? Bang, 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 monster itu semakin mendekat. Entah kenapa, Fang Yu merasa aura yang dikeluarkan monster ini sangat berbeda dengan aura makhluk yang ditemuinya di benua Yunyu bahkan di 2 pesawat sebelumnya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Saat ini, monster raksasa ini berjarak kurang dari 300 meter dari Fang Yu. Di gurun yang luas, penampakan monster ini sangat mencolok. Kalau ada pihak ketiga yang hadir pasti takut. Pasalnya kemunculan monster ini memang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang terpenting nafasnya juga sangat aneh. Saudaraku, aku takut. Bola bergetar di belakang. Kamu bersembunyi dulu, aku akan segera menyingkirkannya. Jawab Fang Yu. Bola merespons, dan tubuhnya langsung menghilang. Dan Fang Yu mengangkat kepalanya, kesadaran ilahinya sepenuhnya terkunci pada monster ini. Apakah monster ini ada hubungannya dengan kota kuno Yuanxi yang tersembunyi? Jika ada hubungan, apa yang akan terjadi? Jika tidak masalah, mengapa raksasa ini muncul tepat pada saat ini? Mengaum, Fang Yu masih berpikir, tetapi monster di depannya tiba-tiba menundukkan kepalanya, menatap lurus ke arah Fang Yu, membuka mulutnya yang tajam, dan meraung. Boom! Dorongan sonik yang terkandung dalam raungan ini sangat menakutkan. Tanah tempat Fang Yu berada runtuh hampir seketika. Boom boom, gurun itu runtuh dengan cepat. Tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan dan bergegas menuju langit. Monster ini masih mengaum, melepaskan cincin demi cincin dampak sonik, mencoba menghancurkan Fang Yu yang terbang di udara. Pada saat ini, Fang Yu hampir kehilangan pendengaran sepenuhnya di antara kemampuan sensoriknya. Ia bisa merasakan gelombang suara datang seperti embusan angin dan hujan. Pelanggaran seperti ini relatif jarang terjadi. Setidaknya sebelumnya, saya jarang menemuinya. Dan kekuatan gelombang suara tidak lebih lemah dari kekuatan sihir manapun. Namun bagi Fang Yu, itu hanya menimbulkan sedikit masalah. Ledakan, cahaya keemasan melintas di tubuh Fang Yu, dan energi sejatinya meledak, langsung naik ratusan meter ke langit. Kali ini, ia menembus penghalang suara yang dibentuk oleh gelombang suara monster itu. Wah, Fang Yu naik ke level yang sama dengan kepala monster itu. Kepala monster itu terangkat, dan dia ingin menyelaraskan mulutnya dengan posisi Fang Yu. Ingin datang, Fang Yu mengangkat alisnya dan memukul kepala monster itu dengan pukulan. Ledakan, bayangan besar dari kepalan tangan itu berkilau dengan cahaya keemasan terang, dan melesat menuju kepala monster itu. Monster itu terlambat menghindar, dan kepalanya langsung terkena pukulan ini. Ledakan, terjadi ledakan keras. Monster besar ini menengadahkan kepalanya ke belakang, dan jatuh dengan tubuh besarnya yang tingginya ratusan meter. Kekuatan pukulan Fang Yu tidaklah kecil. Memanggil, namun dia tidak berhenti sampai di situ, sosoknya bersinar, dan dia mendekati tubuh monster itu. Telapak tangan dominasi ganda. Fang Yu melipat tangan kirinya di atas tangan kanannya, melontarkan kepolosan yang kejam. Boom boom, telapak tangan ini mengenai tubuh monster itu, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Gurun terus-menerus retak, dan dunia berguncang. Kekuatan Fa saat ini sedang melonjak, yang cukup menakutkan. Apakah ini ujian yang ditinggalkan oleh Yuanxi Supreme? Hanya dengan membunuh monster ini kota kuno Yuanxi dapat muncul. Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat monster yang mengaum meledak di padang pasir. Namun selalu terasa tidak masuk akal untuk berpikir demikian. Bahkan jika Yuanxi Zizun ingin menetapkan ambang batas, tidak perlu meninggalkan monster seperti itu. Tidak peduli di mana monster ini bersembunyi sebelumnya, kemungkinan besar monster itu akan ditemukan oleh kekuatan lain selama periode 100.000 tahun ini. Sekarang setelah bola tertinggal, tidak perlu menetapkan ambang batas seperti itu. Jadi, jika monster ini tidak ada hubungannya dengan kota kuno Yuanxi, dari mana asalnya? Mengapa tujuan Fang Yu begitu jelas? Apa yang menyebabkan aura aneh di sana? Tuan, makhluk ini sangat mewakili.
Alasan Anda akan merasa nafasnya berbeda dari makhluk manapun yang pernah Anda temui sebelumnya adalah karena ia tidak tumbuh di lingkungan yang pernah bersentuhan dengan pemiliknya. Sangat dingin, suara air mata tiba-tiba terdengar, dan nadanya masih sedingin biasanya. Bisakah kamu lebih belak-belakan? Kata Fang Yu. Master sebelumnya memperoleh kekuatan 7 elemen dari batu dewa, dan saya juga mengatakan sebelumnya bahwa aura hanyalah salah satu dari kekuatan 7 elemen. Menangis air mata dingin berkata, makhluk di hadapan tuannya sekarang tidak tumbuh dalam lingkungan spiritual. Jadi aku mengerti. Fang Yu menjawab, tidak heran rasanya aneh jika seluruh keberadaannya. Ngomong-ngomong, ia tidak berkultivasi dengan energi spiritual, jadi bagaimana ia bisa berkultivasi? Di lantai 2 menara semesta, sang master telah memperoleh kemampuan untuk kembali ke laut dan menggunakan kekuatan 7 yuan untuk digunakan sendiri, tetapi penguasaannya saja tidak cukup. Jika tidak, sang master dapat langsung merasakan bahwa ini makhluk itu sedang mengolah Nianqi. Ucapnya sambil menangis. Nianqi adalah salah satu dari 7 kekuatan elemental. Fang Yu bertanya, ya, pikiran alaminya berwarna kuning. Crycolters menjawab, master juga dapat menggunakannya untuk melihat. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya. Ledakan, di telapak tangan kirinya, awan aura kuning menyala. Ini adalah Nianqi. Apa perbedaan antara Nianqi dan Spirit Qi? Fang Yu bertanya. Sayangnya, tidak banyak perbedaan. Hanya saja ada 7 jenis Yuanli. Ini adalah fakta yang ada di awal chaos dan tidak bisa diubah. Li Huoyu berkata, tentu saja, jika Anda dapat mengolah banyak Yuanli pada saat yang sama, itu harus lebih kuat dari kekuatan unit budidaya. Kalau begitu aku sudah mengumpulkan kekuatan 7 Yuan, bukan? Fang Yu mengangkat alisnya. Anda secara langsung menggunakan kekuatan Qi Yuan, dan pengalaman kultivasi Anda sebelumnya tidak menggunakan kekuatan selain energi spiritual untuk berkultivasi. Ini adalah dua konsep. Li Huoyu berkata, tentu saja, Anda dapat langsung menggunakan Qi Yuan. Yuan Li juga merupakan kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan keberuntungan yang kuat. Berapa banyak makhluk yang belum pernah melihat kekuatan jenis kedua seumur hidup, apalagi berlatih kultivasi. Kalau begitu, bukankah monster di depanku berasal dari tempat yang sangat jauh? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimanapun, ia tumbuh di lingkungan yang didominasi oleh pikiran. Ya, itu mungkin dari tempat yang jauh. Jawab air mata dingin. Bagaimana bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Fang Yu mengerutkan alisnya, melihat monster yang tergeletak di tanah, alisnya semakin berkerut. Ho, setelah menerima pukulan keras satu demi satu, auman monster itu menjadi semakin marah. Tentu saja guncangannya juga terdengar. Jelas sekali, pelanggaran Fang Yu membuatnya tidak terduga. Tidak peduli berapa harganya, jika kamu membunuhnya, kamu harus menemukan kotak kuno Yuanshi. Fang Yu memandang monster di tanah, matanya basah kuyup. Saat ini, dia mengangkat telapak tangan kanannya. Hei, cincin demi cincin mengembun di lengan kanannya. Telapak tangan tertinggi. Kali ini, dia memasukkan ketujuh elemen ke dalamnya dan mengubahnya menjadi 7 cincin. Setelah itu berbagai permutasi dan kombinasi, seperti menggabungkan aura dan pikiran, menambahkan ungu, atau kuning dengan hijau, merah dengan biru dan hitam, dan seterusnya. Segera, ada 50 cincin di lengan kanan Fang Yu. Jika saya juga bisa mencapai titik open source, 50 cincin itu hanya dalam satu pemikiran. Fang Yu berkata dalam hatinya, sayang sekali. Ketika Fang Yu mengembun ke telapak tangan para dewa tinggi, dia melepaskan energi sihir lain untuk mengisolasi lingkungan sekitar. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak pergerakan. Terutama, gurun ini tidak bisa dihilangkan. Karena kota kuno Yuanshi mungkin ada di gurun ini. Seandainya dia benar-benar bersembunyi di bawah gurun, dia menggunakan telapak tangannya untuk meledakkan kota kuno Yuanshi. Lalu semuanya berakhir. Bagaimanapun, kota kuno Yuanshi ini telah ada selama 100.000 tahun, dan betapapun bagusnya kualitasnya, kota itu tidak dapat menahan erosi waktu. Dimanapun kamu dilahirkan, kamu pasti mati di Yunyu ini. Pokoknya benua. Fang Yu memandang monster di tanah dan berkata dengan dingin, siapa yang memintamu memprovokasi saya? Roar, monster ini sepertinya merasakan ancaman kematian dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghadap Fang Yu. Ledakan, di mulutnya, gelombang suara dan banyak api biru meledak langsung ke Fang Yu. Dan pada saat ini,
Fang Yu juga meledakkan 50 cincin telapak tangan dewa tertinggi. Ledakan. Dengan dentuman keras, kedua kelompok bisa bertabrakan di udara. Gemuruh. Suara ledakan dahsyat bergema di mana-mana. Saat ini, bahkan tanah di luar area gurun pun bergetar. Awan di langit semuanya terguncang, dan nafas agung melonjak dengan hebat, terus-menerus bergegas ke segala arah. Jika bukan karena Fang Yu melepaskan sihir yang dapat memblokir bagian dalam dan luar, seluruh gurun akan hancur oleh dampak ini. Kekuatan telapak tangan ilahi tertinggi 50 cincin hampir menelan monster itu dalam posisi menghancurkan. Di tengah raungan besar itu, terdengar juga jeritan monster itu. Tubuhnya yang besar bergetar hebat, daging dan darahnya hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Ia menggunakan yang terbaik untuk melepaskan rangkaian energi sihirnya, dan itu juga sulit untuk ditolak, dan akhirnya seluruh tubuhnya hancur. Bum bum bum, dan kekuatan telapak tangan Tuhan Yang Maha Esa terus berlanjut. Tubuh besar monster ini baru saja dimusnahkan. Di gurun, hanya ada satu lubang yang sangat dalam. Panggil. Fang Yu meletakkan telapak tangannya dan melihat ke bawah. Asap dan debu menyelimuti seluruh area. Raungan itu perlahan melemah. Untuk menghilangkan debu, Fang Yu mengipasi tangan kirinya, membentuk badai, menghilangkan debu di udara. Saat ini, dia perlahan mendarat di tanah. Area di mana dia bertarung melawan monster tersebut sengaja menghindari posisi yang ditunjuk oleh bola. Lanjutkan mencari kota kuno Yuanxi. Fang Yu hendak memanggil bola. Tetapi saat ini, matanya berkedip, menoleh ke kiri. Pada saat ini, perasaan ilahi mendeteksi sebuah kuil di sisi kiri yang berjarak 500 meter. Pura ini sama sekali belum ada sebelumnya. Itu muncul selama periode waktu ini, dan bahkan mungkin muncul dalam sekejap. Fang Yu sudah tidak asing lagi dengan penampilan kuil ini. Terakhir kali, di tempat yang disebut sebagai tempat warisan manusia, dia melihat kuil serupa muncul. Penampakannya bobrok, seperti candi yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Kuil ular. Fang Yu memandang lokasi kuil ular dengan mata dingin, lalu menoleh untuk melihat lubang raksasa di depan. Dia tiba-tiba menyadari bahwa monster yang baru saja muncul, mungkin itu terkait dengan kuil ular. Kuil ular, kenapa muncul di sini? Inilah bola kecil yang memimpinnya, dan kemungkinan besar itu adalah lokasi tersembunyi kota kuno Yuanxi. Apa maksudnya kuil ular muncul di sini? Fang Yu berpikir sejenak dan terbang menuju kuil ular. Segera dia sampai di kuil dan masuk melalui gerbang. Sama seperti sebelumnya, ada halaman luas di dalam candi ini. Di ujung kompleks terdapat patung ikan gabus. Saat ini, patung itu masih muncul di depan Fang Yu dalam penampilan membatu. Namun, setelah Fang Yu sampai di depan patung, seluruh tubuh patung bersinar. Saat cahaya berkedip, mata patung ular itu kembali hidup. Matanya menoleh, dan akhirnya mengarah ke Fang Yu. Kamu lagi. Fang Yu menyipitkan mata dan bertanya dengan suara dingin, kali ini, kenapa kamu muncul lagi? Terakhir kali kuil ular muncul, itu disebut sebagai tempat warisan manusia. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Belakangan, Fang Yu tahu bahwa kedua belas roh hantu itu adalah pengkhianat. Sekarang, Fang Yu sedang mencari kota kuno Yuanxi mengikuti bimbingan Xiao Qiu, dan kuil ular telah muncul kembali. Kali ini, untuk apa? Mata Fang Yu sangat dingin, menatap lurus ke patung ular di depannya. Terakhir kali aku menghancurkanmu hingga berkeping-keping, kali ini, aku masih bisa melakukannya. Fang Yu berkata dengan dingin. Hubungan kita tidak perlu terlalu tegang, Fang Yu. Saat ini, patung kepala ular berbicara. Suaranya tidak menyenangkan seperti sebelumnya. Tadi aku hanya ingin hewan peliharaanku menyapamu. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan pukulan seberat itu, kata si ular lagi. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu dengan cepat, jika kamu kentut, biarkan saja, aku tidak punya waktu untuk bergumul denganmu. Fang Yu tidak bermaksud berkomunikasi dengan si ular. Saya kira alasan mengapa Anda bertindak begitu cemas adalah karena kota kuno Yuanxi. Kata si kepala ular dengan muram. Hati Fang Yu terkejut begitu dia mengatakan ini, dan matanya berkedip. Benar saja, kuil ular juga mengetahui petunjuk tentang kota kuno Yuanxi. Kota kuno Yuanxi, yang didirikan oleh Yuanxi Zizun, dianggap sebagai rumah utama umat manusia 100.000 tahun yang lalu. Snakehead melanjutkan, setelah Perang Dunia Pertama di Gunung Tiandao,
Yuanshi Zizun meninggalkan banyak murid dan melarikan diri kembali ke kota kuno Yuanshi. Bersembunyi bersama, menghilang sepenuhnya di benua Yunyu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Fang Yu mengerutkan kening. Hehe, pada saat ini, si ular benar-benar tertawa. Fang Yu, kamu sepertinya tahu banyak hal, kata si ular, kalau begitu aku benar-benar tidak ingin menggunakan pernyataan ini untuk menipumu. Tidak, ini bukan penipuan, tapi persuasi. Ledakan, Fang Yu menginjak kakinya, dan dia menginjak setengah kuil ke tanah. Patung-patung ular itu bergetar hebat. Aku akan mengatakannya lagi, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Fang Yu berkata dengan dingin, jika kamu berbicara lebih banyak omong kosong, aku akan meledakkanmu dengan pukulan. Fang Yu, kamu benar-benar menyalahkanku kali ini, aku di sini untuk membantumu. Si kepala ular berkata, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kota kuno Yuanshi adalah rumah utama umat manusia. Setelah pertempuran Gunung Tiandao, Yuanshi Zizun tidak kembali, tetapi ada 32 siswa yang selamat, melompat kembali ke kota kuno ini, dan kemudian bersembunyi untuk menghindari pencarian para dewa dan iblis. Fang Yu memicingkan matanya dan mendengarkan dengan tenang kata-kata si ular. Fang Yu, kamu telah mencari di gurun selama beberapa waktu, dan sepertinya kamu tidak menemukan apapun. Si kepala ular berkata, saya dapat memberitahu Anda bahwa kota kuno Yuanshi memang ada di gurun ini. Mata Fang Yu basah kuyup saat mendengar bagian kedua kalimat itu. Dia melihat ke arah ikan gabus dan berkata, bagaimana kamu bisa yakin? Aku yakin, kata si ikan gabus. Kota kuno Yuanshi ada di gurun ini. Saya rasa Anda mendapat petunjuk di beberapa tempat sebelum Anda menemukannya. Fang Yu tidak berbicara, otaknya bergerak dengan cepat. Mengapa kuil ular mengetahui di mana kota kuno Yuanshi berada? Jika kuil ular mengetahuinya, apakah kedua klan para dewa dan iblis di benua Yunyu juga mengetahuinya? Jika kedua klan para dewa dan iblis tahu bagaimana kota kuno Yuanshi telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Fang Yu mengerutkan kening. Apakah kamu ingin tahu lokasi sebenarnya dari kota kuno Yuanshi? Aku juga bisa memberitahumu. Si kepala ular berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tempat kamu berdiri sebelumnya adalah lokasi kota kuno Yuanshi. Hati Fang Yu kaget. Anda pasti ingin bertanya, karena kota kuno Yuanshi ada di sana, mengapa Anda tidak bisa melihatnya? Nada suara si ular penuh dengan candaan. Sederhana sekali, karena kota kuno Yuanshi telah menjadi sejarah. Memang ada, lokasi di mana kamu berdiri sebelumnya telah ada, tapi itu sudah menjadi sejarah. Kota kuno Yuanshi, seperti yang Anda lihat, bukanlah ketiadaan. Tepatnya, apa yang kamu temukan, adalah situs kota kuno Yuanshi, hahaha. Kepala ular itu tertawa terbahak-bahak setelah mengatakan ini. Saat ini, mata Fang Yu telah berubah. Fang Yu, bahkan Yuanshi Supreme terbunuh dalam pertempuran. Menurutmu berapa lama kota kuno Yuanshi bisa bertahan? Si kepala ular berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu kota kuno Yuanshi dapat melarikan diri selama 100.000 tahun? Memang benar, kota kuno Yuanshi mulai bersembunyi dengan baik. Sayang sekali pengkhianat muncul lagi. Ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan akan menghancurkan umat manusiamu. Begitu gerbang kota terbuka, para protos terbunuh. Pemandangannya sungguh tragis. Kepala ular itu berhenti, matanya bersinar terang. Tirai tipis mengembun di depan Fang Yu. Di tirai tipis, Anda bisa melihat kota yang rusak parah. Kota ini sebenarnya tinggal reruntuhan, dan hanya reruntuhan tembok yang samar-samar bisa melihat tampilan aslinya. Di kota banyak noda darah, setiap bangunan runtuh, dan masih banyak kembang api di banyak bangunan. Qian, kembang api ungu. Fang Yu, bukankah kamu menduganya? Kota Yuanshi kuno yang kamu cari sudah lama hancur. Tidak peduli bagaimana kamu mencarinya, kamu tidak dapat menemukannya, bahkan mayat anak didik itu. Si kepala ular mencibir, manusia. Tidak pernah ada harapan. Fang Yu memandangi tirai tipis di depannya, matanya terus berkedip. Gambar di tirai tipis terus berubah. Noda darah di kota yang berubah menjadi reruntuhan terlihat di mana-mana, bahkan tunggul yang terbakar menjadi abu pun terlihat. Api Qian, api ungu, dua warna kembang api ini sangat mencolok dalam gambar. Hanya saja, apakah ini benar-benar kota kuno Yuanshi? Fang Yu tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan si kepala ular. Sikap orang ini sangat aneh, tidak konsisten, dan tidak masuk akal dalam perkataannya.
Dia bahkan tidak mau memikirkan maksud dari perkataan si kepala ular. Fang Yu, sepertinya kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Aku memang menipumu sebelumnya, tetapi ketika kebohongan itu terungkap, kamu harus berbohong dalam waktu yang lama. Kehancuran kota kuno Yuanxi adalah sebuah fakta. Orang-orang kepala ular sepertinya melihat pikiran Fang Yu dan berbicara lagi. Fang Yu mengangkat kepalanya, tersenyum dingin, dan berkata, apakah kota kuno Yuanxi dihancurkan? Apa hubungannya denganmu? Kamu lari ke gurun ini khusus untuk memberitahuku tentang hal itu. Haha, Fang Yu, aku sudah memberitahumu tentang ini untuk membantumu. Biarkan kamu melepaskan ilusimu yang tak kenal takut. Si kepala ular tersenyum, sudah lama ku bilang padamu bahwa keberadaan umat manusia tidak sesuai dengan surga dan binasa. Cepat atau lambat, kamu punya banyak potensi. Tidak perlu dibatasi oleh apa yang disebut ras. Kita bisa menjadi sekutu, bukan musuh. Ledakan, Fang Yu menendang kakinya, dan retakan tiba-tiba muncul ke depan. Bang Long, kekuatan teror menyapu patung ular itu. Bagian bawah patung itu roboh. Tiba-tiba, saat itu, patung ular itu bersinar terang. Kamu dapat menghancurkan patungku ini, atau kamu dapat menghancurkan seluruh kuil. Tetapi faktanya kota kuno Yuanxi telah dihancurkan, dan kamu tidak dapat mengubah fakta tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Hahaha, kepala ular itu tertawa. Suaranya sepertinya terdengar dari segala arah, terus-menerus tumpang tindih, dan memiliki dampak yang aneh pada jiwa. Fang Yu mengerutkan kening, mengarahkan tangan kanannya ke tanah, dan membantingnya secara tiba-tiba. Ledakan, pada saat ini, tanah dalam radius beberapa ratus meter langsung hancur. Kuil, patung ular di depannya, semuanya berubah menjadi debu dalam sekejap. Fang Yu, cepat atau lambat kamu akan tahu ini kebenarannya. Setelah kuil runtuh, suara ular itu masih bergema di telinga Fang Yu. Fang Yu mengerutkan kening, tubuhnya melompat, dan dia meninggalkan posisi yang telah berubah menjadi lubang raksasa. Dia kembali ke tempat yang dia cari sebelum bola. Kota kuno Yuanxi dihancurkan. Tidak mungkin. Fang Yu berdiri di sana dan sedikit menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, dia berbicara dengan punggung Yuanxi Zizun yang melintasi ruang dan waktu. Saat itu, Yuanxi Zizun dengan jelas menyebutkan kota kuno Yuanxi kepadanya dan memberitahu Fang Yu bahwa semua warisan tertinggal di sana. Kota kuno Yuanxi akan muncul suatu saat nanti. Karena Yuanxi Zizun berkata demikian, Fang Yu tidak punya alasan untuk mempercayai Dewa Kuil Ular. Di sini saya akan memperbaiki persepsi salah Anda. Fang Yu masih berpikir, tapi Li Huoyu membuka mulutnya. Apa yang salah? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Bagian belakang Yuanxi Zizun yang Anda lihat berasal dari 100.000 tahun yang lalu, sebelum pertempuran Gunung Tiandao. Li Huoyu berkata, kamu harusnya jelas tentang ini, kan? Ya, jawab Fang Yu, sedikit menyipitkan matanya. Dia sudah menyadari apa yang akan dikatakan Li Huoyu. Dengan kata lain, Yuanxi Zizun yang kamu ajak bicara sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Li Huoyu berkata, jadi, kamu tidak dapat menggunakan kata-kata berbicara dengan punggung Yuanxi Zizun untuk menyimpulkan situasi saat ini, itu salah. Mata Fang Yu berkedip. Arti dari Li Huoyu sangat sederhana. Saat itulah Yuanxi Zizun meninggalkan bayangan itu, tidak ada cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Alasan mengapa dia meninggalkannya adalah karena dia tahu bahwa dia akan bernasib buruk dalam pertempuran pertama Gunung Tiandao, jadi dia meninggalkan warisan di kota kuno Yuanxi, dan dia juga siap mengirim siswa yang selamat pertempuran pertama Gunung Tiandao ke kota kuno Yuanxi. Namun, dalam jangka waktu yang panjang, segalanya bisa terjadi. Khususnya, 100.000 tahun telah berlalu. Maksudmu, kota kuno Yuanxi benar-benar, kata Fang Yu dengan keterkejutan di dalam hatinya. Mengenai apakah kota kuno Yuanxi dihancurkan atau tidak, saya tidak tahu, saya hanya mengoreksi kesalahpahaman logis Anda. Ringkasannya hanya satu kalimat, apa yang Anda katakan dengan Yuanxi Zizun sebelumnya tidak dapat digunakan untuk membuktikan Yuanxi kota kuno masih ada. Sesederhana itu, Li Huoyu berkata, kamu harus menyelidiki yang lain sendiri. Saya hanyalah roh perkakas, bagaimana saya bisa tahu begitu banyak? Fang Yu berhenti bicara, mengerutkan kening. Pengingat Li Huoyu memang menyadarkannya akan kesalahan kognitif sebelumnya. Namun kesalahpahaman bukan berarti kota kuno Yuanxi benar-benar hancur. Kekuatan kuil ular sangat aneh. Mereka sepertinya muncul kapan saja,
di mana saja. Monster sebelumnya yang berkultivasi dengan energi pikiran, termasuk kuil dan patung ikan gabus, pasti tidak ada di gurun ini pada pagi hari. Kemungkinan besar mereka akan tiba setelah Fang Yu tiba. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, dari pertemuan terakhir, Fang Yu mendapat informasi dasar. Keberadaan kuil ular ibarat halaman suci, salah satu kekuatan melawan umat manusia. Namun dibandingkan dengan halaman suci yang pernah bertarung di kedua pesawat, kuil ular hanya muncul 1 kali di ujung utara bumi. Saat itulah Fang Yu dan Hong Lian dicuri selama setahun. Setelah itu, kuil ular muncul kembali di benua Yunyu. Sebaliknya, pengadilan sucilah yang jarang muncul di benua Yunyu. Namun di dalam tirai tipis yang dipadatkan oleh ular, kembang api cian dan ungu menyala di reruntuhan kota kuno Yuanxi. Bagi Fang Yu, yang paling berkesan dari warna biru adalah aura biru unik dari halaman suci. Dan Ziyan, belum lagi, itu adalah eksistensi yang tidak bisa dilupakan Fang Yu dalam kehidupan ini. Kuil ular jelas sangat mengenal Fang Yu. Oleh karena itu, gambar yang terlihat di tirai tipis mungkin disengaja. Namun pertanyaannya, apa tujuan kuil ular tiba-tiba muncul kali ini dan mengatakan hal tersebut lagi? Selain itu, jika kota kuno Yuanxi tidak dihancurkan, di manakah kota itu disembunyikan? Tempat ini dibawa ke sini oleh pemandu bola kecil. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Bahkan bola kecil pun hanya bisa menunjuk ke tempat ini, dan tidak bisa memberikan petunjuk lain. Ini benar-benar berbeda dengan terakhir kali Gunung Tiandao ditemukan. Bolanya bahkan datang ke sini melalui induksi. Masuk akal jika posisinya harus sangat akurat. Namun kini, kota kuno Yuanxi masih hilang. Ditambah lagi apa yang dikatakan si kepala ular. Mata Fang Yu dingin. Kakak, pada saat ini, bola muncul di sisi Fang Yu. Dia berjalan ke sisi Fang Yu dan mengulurkan tangan untuk mengambil sudut pakaian Fang Yu. Fang Yu menundukkan kepalanya, melihat bola itu, tersenyum dan berkata, bola kecil, bukankah kamu membuatmu takut sebelumnya? Petik 2. Tidak, Xiao Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak begitu takut jika aku memiliki saudara laki-lakiku. Itu bagus. Fang Yu mengangguk. Xiao Qiu mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan, dan bertanya, tapi, saudaraku, bagaimana dengan kota itu? Aku merasa seperti ada di sini, kenapa aku tidak bisa melihat kota itu? Fang Yu juga tidak bisa menjelaskan masalah ini. Kesadaran ilahi, mata jalan, dan indera langsung, tidak ada satupun yang dapat menemukan kelainan apapun di depannya. Mungkinkah kota kuno Yuanxi belum muncul? Fang Yu berpikir dalam hati, tetapi jika belum muncul, mengapa Xiao Qiu bermimpi dan merasakannya? Jika Yuanxi Zizun meninggalkan kunci kota kuno Yuanxi saat itu, bola kecil itu pasti kuncinya. Jika kota kuno Yuanxi benar-benar ada di sini dan bolanya ada di sini lagi, kota kuno itu tidak boleh disembunyikan lagi. Fang Yu berdiri diam dan mengalami kebingungan. Hal yang sama berlaku untuk bola kecil di sampingnya. Di gurun pasir, hembusan angin meniup banyak pasir dan debu. Fang Yu dan Xiao Qiu berdiri sendirian di padang pasir, tampak sedikit kesepian. Klan Lingfan, kota kekaisaran, di paviliun Zixin. Wah, di lantai atas menara itu, sesosok tubuh langsung dipindahkan ke aula. Temui Master Pavilion. Sosok ini berlutut di tanah, kepala menempel ke tanah. Bangunlah, penyelidikannya selesai secepat ini. Hantu di istana bertanya. Saat ini, sosok itu berdiri. Itu adalah Chen Qianan. Pada saat ini, Chen Qianan tersenyum dan mengangkat kepalanya dan berkata, ya, Master Pavilion, untungnya tidak menghina hidupnya. Bawahannya pada dasarnya telah menyelidiki situasi spesifik dan metode yang digunakan oleh Fang Yu di klan kedua dari klan Dewa dan Setan. Mari kita bicara, jawab Su Ying. Pertama-tama, dapat ditentukan bahwa apa yang disebut iblis haus darah yang muncul di tanda suci disamarkan oleh Fang Yu. Chen Qianan berkata, adapun bagaimana dia membuat para dewa mengenalinya sebagai iblis, itu karena dia sangat mungkin. Dia telah menguasai aura ras iblis. Ini, dikombinasikan dengan pengalaman bawahannya di tingkat bawah, pesawat, dapat mengetahui bahwa Fang Yu terkait dengan ras iblis di alam tak terbatas itu sendiri. Adapun apa yang terjadi di dalam klan iblis, sejumlah besar bawahan mengirim sejumlah besar bawahan ke dermaga di Sungai Zizan untuk menyelidiki situasinya. Karena
Paviliun Zixin kami mengetahui wajah Fang Yu yang menyamar, mudah untuk menemukan tumpangan Fang Yu pada hari dia pergi ke benua utara, dan menginterogasi pemiliknya, kami dapat memastikan bahwa Fang Yu telah melihatnya Ye Mo di Sungai Zizan, dan penjaga Mo Zhu Fang juga mengidentifikasi Fang Yu sebagai iblis, dan pada saat itu, Ye Mo dan Fang Yu ada tingkat konflik tertentu, tetapi telah terjadi jangan berkelahi. Mengapa Ye Mo masuk ke zona pertempuran klan Iblis Merah? Mengapa dia kembali setelah melarikan diri, dan bagaimana dia membunuh 4 jenderal klan Iblis Merah dan membobol rumah utama klan Iblis Merah terlepas dari nyawanya? Kepala keempat jenderal tergantung di atas rumah utama. Su Ying bertanya perlahan. Adapun rangkaian hal ini, karena Ye Mo sudah mati, dan 4 jenderal klan Setan Merah juga sudah mati, sulit untuk menemukan bukti langsung. Oleh karena itu, bawahan hanya bisa mempertimbangkan keadaan spesifiknya. Jawab Chen Qianan, Ye Mo masuk ke zona pertempuran klan Setan Merah dan dikepung serta terluka parah. Ini pasti karena Ye Mo dan kelompoknya terlalu terburu-buru ketika mereka pergi, tidak memahami situasi klan setan, dan memasuki pertempuran zona karena kesalahan Fan dikepung oleh 4 jenderal. Dia jelas tersesat dan hampir mati. Menurut pernyataan Mo Zhu, kekuatan misterius tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Ye Mo pada saat itu, dan bawahannya percaya bahwa, ya, itu kemungkinan besar adalah Fang Yu. Omong-omong, tanda setengah bulan di leher belakang Chen Qianan bersinar dengan cahaya ungu. Hantu di aula tidak berbicara, menunggu Chen Qianan selesai berbicara. Fang Yu menyamar dan menyelamatkan Ye Mo untuk menggunakan identitas Ye Mo untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Chen Qianan menyipitkan mata dan berkata, inilah sebabnya Ye Mo tiba-tiba kembali, dan kekuatan bertarungnya juga melonjak, membunuh 4 jenderal, dan bergegas ke rumah klan Iblis Merah. Ye Mo akhirnya mati, kata Su Ying. Ya, orang yang mati terakhir, adalah Dewa Ye Mo. Fang Yu seharusnya menggunakan beberapa cara untuk menggantikan Ye Mo yang asli di saat-saat terakhir, menjadikannya pengganti yang mati. Ras Setan Merah yang marah bergegas maju dan melemparkan Ye Mo. Jangan merobeknya, tidak akan ada bukti. Chen Qianan berkata, ini adalah metode yang digunakan Fang Yu di protos yang disimpulkan oleh bawahannya. Meskipun kedengarannya aneh, para bawahan berpikir, Fang Yu mampu melakukan ini. Faktanya, rangkaian tindakan Fang Yu sangat tidak pasti, dan ada celah tertentu. Ada sesuatu yang salah, dan ras iblis juga harus dapat mendeteksinya. Sulit untuk memahami bagaimana melakukannya. Namun, pada akhirnya, 2 klan para dewa dan iblis masih terprovokasi untuk bertarung di Sungai Zizan, yang mengejutkan bawahannya. Dalam hati Chen Qianan, anggota senior dari klan dewa dan iblis kedua adalah eksistensi teratas di benua ini, terlepas dari kekuatan atau kebijaksanaannya. Tapi kali ini pertarungan dimulai dengan terlalu sembrono. Alasan mengapa para dewa dan iblis berperang adalah karena para dewa tidak menaruh perhatian pada iblis. Pada saat ini, hantu di kuil berbicara dengan nada tenang. Para dewa hanya peduli dengan kematian Ye Mo. Mereka mengira mereka adalah dewa. Ye Mo sang pembawa pesan meninggal di wilayah ras iblis harus menanggungnya, tanggung jawab penuh, tidak peduli siapa Ye Mo yang dibunuh oleh ras iblis harus membayar harganya. Ini adalah arogansi protos. Mata Chen Qianan bergerak sedikit, dan dia mengangguk dan berkata, begitulah. Dengarkan apa yang kamu katakan. Manusia bernama Fang Yu ini, sungguh tidak mudah. Setelah mengalihkan topik tentang bayangan maya, katanya, Fang Yu, itu tidak mudah. Chen Qianan berkata dengan mata dingin, dia datang dari pesawat terendah dan naik ke puncak Datian Chensing dengan kecepatan yang sangat cepat. Sekarang dia belum mencapai pesawat besar itu. Untuk waktu yang lama, telah berurusan dengan 2 klan para dewa dan iblis, bahkan cukup berani untuk memprovokasi perang antara 2 klan para dewa dan iblis. Orang ini, apakah itu keberanian, kekuatan, atau kebijaksanaan, semuanya ada di tingkat atas, yang cukup sulit untuk ditangani. Kamu mempunyai pendapat yang tinggi tentang dia, kata Su Ying. Ya, tapi benua Yunyu, bawahannya mengira ini adalah akhir hidupnya. Chen Qianan berkata dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa status ras manusia di tempat ini bahkan lebih rendah daripada di alam yang lebih rendah. Dan di sini, ada juga 2 keluarga dewa dan iblis terkuat, terutama para dewa. Sekarang dia memprovokasi 2 klan para dewa dan iblis sama dengan menyinggung 2 klan pada saat yang sama.
Bawahan percaya bahwa di bawah pengepungan keluarga kedua para dewa dan iblis, dia pasti akan mati. Umat manusia membutuhkan dua dewa dan iblis untuk bekerja sama menghadapinya. Su Ying berkata dengan ringan, ras manusia terakhir yang dihadapkan oleh dua dewa dan iblis, dan bahkan ditangani bersama, adalah Yuanshi tertinggi 100.000 tahun yang lalu. Apa maksudmu? Fang Yu juga mencapai tingkat tertinggi. Apakah Fang Yu sekuat Yuanshi Zizun atau tidak? Bawahannya tidak yakin. Aku harus membiarkan suku dewa dan iblis kedua menguji levelnya. Chen Qianan tersenyum. Petunjuk penyelidikanmu masih kurang bukti, tapi aku akan menyampaikannya kepada klan dewa dan iblis kedua. Adapun apa yang mereka lakukan, itu tergantung pada pemikiran mereka, kata Su Ying. Lokasi Fang Yu belum ditentukan. Untuk saat ini, dia hanya dapat menentukan markasnya, yang merupakan lokasi rumah utama asli klan Tianxia. Chen Qianan berkata, adapun penampilan Fang Yu, bentuk tubuh dan karakteristik lainnya, saya ingat semuanya. Saya dapat memberikan Fang Yu. Berikan gambar imajiner Yu kepada klan dewa dan iblis kedua. Oke, setelah menyampaikan informasi ini ke klan dewa dan iblis kedua, mereka secara alami akan menemukan lokasi Fang Yu. Jawab Su Ying. Dimengerti, Master Pavilion. Chen Qianan menundukkan kepalanya, seolah memikirkan sesuatu, lalu mengangkat kepalanya lagi dan berkata, Tuan Pavilion, bawahannya berpikir lebih baik mengingatkan klan dewa dan iblis kedua, Fang Yu, klan manusia ini adalah objek perhatian, sama sekali tidak bisa membuat kesalahan arogansi lagi. Anda bahkan dapat menganggap Fang Yu sebagai Yuanshi tertinggi berikutnya, kecuali dia untuk menghentikan masalah. Kesombongan para dewa dan iblis terukir di tulang, terutama para dewa. Mereka tidak mendengarkan pendapat, mereka hanya bisa melihat pikiran mereka, dan percuma saja bicara lebih banyak. Jawab Su Ying. Chen Qianan berhenti bicara dan menundukkan kepalanya. Ras iblis surgawi, Aula Kaisar Iblis. Qisuan duduk sendirian di aula. Yang mulia, ada informasi dari Paviliun Zixin. Hantu itu muncul dan memberikan liontin giok. Qisuan menghancurkan liontin giok ini hingga berkeping-keping. Liontin giok itu bersinar. Qisuan menutup matanya dan membukanya beberapa detik kemudian. Bas, matanya meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan darah pecah. Ras manusia itu bernama Fang Yu. Qisuan berbicara, hanya ada niat membunuh yang mengerikan di nadanya. Jika bukan karena umat manusia ini yang menghalangi dan memicu Protoss berperang melawan iblis, dia bisa bertahan untuk sementara waktu sampai dia benar-benar yakin akan muncul kembali. Sekarang dia terpaksa muncul, dan di saat yang sama, jiwamu juga tahu bahwa dia masih hidup. Hal ini membuat kebencian dan kemarahan Qisuan terhadap Fang Yu melonjak. Suku manusia ini, aku harus mengeluarkannya dan menghukumnya secara pribadi, kata Qisuan Han. Pada saat yang sama, gambar virtual mengembun di depannya. Mengenakan gaun panjang polos, tubuhnya kurus dan terlihat biasa saja. Itu adalah gambar virtual Fang Yu. Bawahan akan mengirim bawahannya keluar untuk mencari keberadaannya, kata hantu itu sambil menatap hantu itu dengan mata yang menakjubkan. Pada saat yang sama, di dalam istana Tianshan di benua selatan. Setelah kehilangan 3 dewa besar, hanya tersisa 3 dewa besar di istana. Lin Lang masih belum pulih dari luka-lukanya, jadi hanya 2 raja besar yang muncul di kuil. Seluruh aula bersinar terang dan keabadian meresap. Salah satu dari mereka tampak lebih tua, dengan rambut putih, dan ini adalah Dewa Mingze. Yang lainnya pucat dan tidak berguna, dengan sepasang alis pedang tebal, dengan ujung dan sudut tajam. Ini adalah penguasa Yuan Bai. Dalam perang sebelumnya, keduanya tidak ikut serta. Tapi sekarang, mereka harus terlibat. Kuil Tenjin baru saja menerima berita dari Paviliun Zixin. Di aula yang awalnya sepi, suara laki-laki tiba-tiba terdengar. Kedua raja besar itu menatap, dan segera melihat ke depan. Bas, pada saat ini, di depan mereka, sebuah gambar virtual muncul. Itu adalah gambar virtual Fang Yu. Yang abadi di Beidou mendapat perintah untuk mengumpulkan semua informasi tentang umat manusia ini, Fang Yu. Suara itu terus terdengar. Ya, ketika kedua raja besar itu menggerakkan pandangan mereka, mereka segera membungkuk dan membungkuk. Mereka saling melirik, terkejut di mata mereka. Ini sebenarnya adalah ras manusia. Inilah ras manusia yang sekali lagi muncul di bidang penglihatan mereka bertahun-tahun kemudian. Di padang pasir, Fang Yu dan Xiao Qiu duduk di tanah.
Fang Yu memegang dagunya dengan tangannya, sementara bola memegangi kepalanya dengan kedua tangannya, terus-menerus menggaruk, bahkan rambutnya pun acak-acakan. Keduanya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana kota kuno Yuanxi? Dalam 1 jam, Fang Yu tidak hanya memindai seluruh gurun, tetapi juga mencari di area terdekat, langit, dan bahkan bawah tanah, tetapi dia bahkan tidak menemukan petunjuk. Tapi Xiao Qiu percaya bahwa kota kuno Yuanxi ada di tempat ini. Mungkinkah kota kuno Yuanxi benar-benar telah hancur? Snakehead mengatakan bahwa pengkhianat itu berasal dari antara 32 siswa yang masih hidup, yang menyebabkan kehancuran kota kuno Yuanxi. Dan kemunculan pengkhianat di kalangan siswa memang tidak terduga bagi Yuanxi Zizun, sama seperti 12 di pertempuran Gunung Tiandao. Seorang pengkhianat, itu membuat Yuanxi Zizun membayar mahal. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, jadi Yuanxi Zizun meninggalkan di belakang, meninggalkan kota palsu, dan bahkan ketika dia meninggalkan bola kecil. Tidak pernah terpikir bahwa kota kuno Yuanxi mungkin akan ditembus. Tapi kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa apa yang dikatakan si gabus itu benar. Faktanya, fakta bahwa kota kuno Yuanxi tidak terlihat belum tentu karena hancur. Masih banyak kemungkinan lain, tapi kenyataan di depan saya adalah, saya benar-benar tidak dapat menemukan kota kuno Yuanxi, meskipun saya sudah datang ke gurun ini. Fang Yu menggelengkan kepalanya, masih tidak bisa memikirkan alasannya. Apa yang harus dilakukan? Fang Yu melirik bola itu. Kota kuno Yuanxi tidak dapat ditemukan, dan petunjuknya ada di sini. Xiao Qiu bermimpi dan membawa Fang Yu ke tempat ini. Ini seharusnya menjadi petunjuk yang ditinggalkan oleh Yuanxi Zizun. Kota kuno Yuanxi tidak ada di sini, di mana lagi? Benua Yunyu begitu besar, jika dilihat tanpa tujuan, mustahil menemukannya. Fang Yu berdiri dan melihat sekeliling. Gurun sangat sepi, tidak ada suara kecuali suara angin. Bola kecil, tinggal di sini selamanya bukanlah suatu cara. Ayo pergi dulu, kata Fang Yu. Saudaraku, kota itu ada di sini, kita akan pergi kemana? Xiao Qiu bertanya. Fang Yu memikirkannya dan menjawab, kembali dulu. Saudaraku, ada keadaan darurat lainnya. Ini sangat mendesak. Saat Fang Yu hendak pergi, suara Hong Yaozu yang sangat cemas terdengar dari telinganya. Apa masalahnya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada pergerakan di klan dewa dan iblis kedua? Ya, para dewa dan iblis sedang bergerak, besar-besar. Suara Hong Yaozu bergetar, tidak tahu apakah itu karena kegembiraan atau ketakutan, dan berkata, para dewa baru saja mengeluarkan pemberitahuan. Ya, mintalah semua kelompok etnis di benua selatan untuk memberikan saudara tertua yang relevan. Semua informasi Anda. Oh, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Mereka bahkan mengumumkan gambar virtualmu sebagai kakak. Kata Hong Yaozu. Fang Yu tidak berbicara, dan Mozu juga mengeluarkan perintah paling dicari terhadapmu. Hong Yaozu gemetar, saudaraku, sekarang kamu telah menjadi musuh publik seluruh benua Yunyu. Protoss dan iblis menginginkannya pada saat yang sama. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hong Yaozu, Fang Yu mengerutkan kening, dan ada kebingungan di matanya. Mengenai situasi saat ini, dia tidak merasa panik atau takut. Hanya saja dia sangat bingung bagaimana klan dewa dan iblis kedua menemukannya. Apakah mereka menjelaskan mengapa mereka menginginkanku? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya. Tidak, itu murni perintah yang diinginkan, menyerukan benua Yunyu untuk mencari keberadaanmu, dan melaporkannya segera setelah ada petunjuk. Hong Yaozu berkata dengan panik, saudaraku, itu pasti konflik kita antara para dewa dan iblis. Banyak hal telah ditemukan. Kemungkinan besar ini juga menjadi alasan gencatan senjata mendadak antara dewa dan iblis. Ditemukan, Fang Yu menyipitkan matanya. Dia berpura-pura menjadi ras iblis dan menghancurkan ras Shenrune, dan meminjam identitas Wang Fan di wilayah ras iblis untuk menciptakan kekacauan yang lebih besar. Selama rangkaian proses ini, dia tidak mengekspos dirinya sendiri. Dan yang membuktikannya, adalah perang antara dua klan para dewa dan iblis. Jika kedua klan para dewa dan iblis telah memahami petunjuknya sejak awal, maka tidak akan ada perang sama sekali di antara mereka. Sekarang mereka jelas diinginkan, dan bahkan memiliki gambaran virtual yang lengkap. Selama periode ini, sesuatu pasti telah terjadi. Menurutmu bagaimana mereka menemukanku? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Aku tidak bisa memikirkannya, saudaraku, kami bersembunyi dengan cukup baik pada saat itu.
Bagaimana kami bisa tiba-tiba ditemukan? Tapi bagaimanapun juga, lawannya adalah Protoss dan Iblis, dan beberapa metode mereka yang kami lakukan tidak tahu juga normal. Tidak, saudaraku, telah diketahui bahwa itu telah menjadi fakta. Yang harus kita diskusikan sekarang adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nada suara Hong Yaozu cepat dan agak tidak koheren. Jelas sekali, dia benar-benar bingung. Tentu saja hal ini juga bisa dimaafkan. Dicari oleh para dewa dan iblis di saat yang sama, ini bukanlah sebuah lelucon. Segera setelah perintah buronan ini dikeluarkan hari ini, Fang Yu akan menjadi musuh publik di benua Yunyu di masa depan, musuh sejati di dunia. Untuk mendapatkan banyak hadiah dari dewa dan iblis, kelompok etnis manapun akan melakukan segala kemungkinan untuk mencari Fang Yu. Begitu Fang Yu terkunci di posisinya, dia akan dikepung oleh para dewa dan iblis. Ini adalah situasi yang menyedihkan. Kecuali jika Anda dapat meninggalkan benua Yunyu, cepat atau lambat, Anda akan dikurung oleh klan dewa dan iblis kedua. Saudaraku, di mana kamu? Kita harus mendiskusikan tindakan penanggulangannya, kata Hong Yaozu lagi. Fang Yu melirik bola itu dan berkata, saya akan segera kembali. Seperti yang dikatakan Hong Yaozu, dia harus kembali menghadapi situasi yang tiba-tiba sekarang. Itu sebenarnya bukan masalah besar baginya, karena dia sudah bersiap untuk pertarungan langsung dengan para dewa dan iblis. Namun, karena klan dewa dan iblis kedua telah mengunci Fang Yu, mereka juga harus memiliki informasi lain tentang Fang Yu. Misalnya, Tian Daomen, Fang Yu harus kembali dan melindungi Tian Daomen sebelum dia bisa bergerak bebas. Kota kuno Yuanxi. Sebelum pergi, Fang Yu melirik ke gurun lagi. Awalnya, dia ingin mulai menghadapi dewa dan iblis secara langsung setelah menemukan kota kuno Yuanxi. Namun, semuanya menjadi bumerang. Dia tidak menemukan kota kuno Yuanxi, dan dia sendiri ditemukan oleh keluarga dewa dan iblis kedua. Sekarang, dia harus bertarung langsung dengan dua klan para dewa dan iblis terlebih dahulu. Aku sedang berpikir untuk bertarung berdampingan dengan murid tertinggi Yuanxi yang masih hidup, tapi sekarang tidak mungkin. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, dia memanggil Bei. Wow, Bei berteriak sambil melepaskan tanda cincin. Tanda cincin dilepaskan di udara. Segera, Fang Yu membawa bola melewati tanda ring. Di lantai atas menara Tian Daomen, Hong Yaozu duduk dan berdiri, gelisah seperti semut di panci panas. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana dengan situasi ini? Hong Yaozu terus berkeringat di dahinya, dan terus mengulurkan tangan untuk meraihnya. Di sampingnya, mata indah Zixi juga memancarkan cahaya yang mengejutkan. Dia juga mendengar bahwa Fang Yu dicari oleh klan dewa dan iblis kedua. Namun, dibandingkan dengan kegelisahan Hong Yaozu, ekspresinya tidak berubah secara signifikan. Ini adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat, apakah kamu merasa takut sekarang? Zixi mengerutkan kening saat melihat penampilan Hong Yaozu yang gelisah. Mendengar ini, Hong Yaozu tertegun sejenak, lalu berkata, tentu saja aku berpikir bahwa suatu hari nanti kakak akan menghadapi klan dewa dan iblis kedua, tetapi ketika sesuatu terjadi, bagaimana mungkin dia tidak takut? Sama sekali, itu adalah klan dewa dan iblis kedua. Zixi tidak berbicara, dia sudah lama berpikir bahwa akan ada hari seperti itu di masa depan. Tapi datang lebih awal dari perkiraannya. Tapi rasa takut tidak berpengaruh, terutama dalam situasi di mana tidak ada yang bisa diubah. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Hong Yaozu memandang Zixi dan menyipitkan mata. Kamu tidak ingin melarikan diri, kan? Wah, sebelum Zixi bisa menjawab, terdengar suara siulan di langit. Fang Yu turun dari langit. Bola telah kembali ke ruang penyimpanan. Kakak laki-laki, Hong Yaozu segera berlari ke depan. Selanjutnya, saya akan menyembunyikan seluruh sekte Tiandao. Fang Yu berkata langsung, dengan cara ini, para biksu yang tinggal di sekte Tiandao dapat terlindungi dan tidak akan ada bahaya. Tersembunyi, Hong Yaozu tercengang. Setelah bersembunyi, gunakan teleportasi luar angkasa untuk memindahkan seluruh area ke tempat lain. Fang Yu berkata, dengan cara ini, keamanan Tiandaomen akan jauh lebih tinggi. Bagaimanapun, hanya aku yang mereka inginkan. Selama kamu bersembunyi, tidak akan ada bahaya. Tapi kami semua bersembunyi. Saudaraku, kamu akan menghadapi pengepungan para dewa dan iblis sendirian. Siapa yang akan membantumu?
Hong Yaozu menelan ludah dan berkata, "Aku bisa mengatasinya sendiri," kata Fang Yu ringan. "Kamu tidak berpikir aku bisa menghadapi para dewa dan iblis bahkan sampai sekarang?" "Bukan, tentu saja." Hong Yaozu mempercayai kekuatan Fang Yu, tetapi pada saat ini, dia masih merasa takut. "Saya akan menyiapkan arai sekarang," kata Fang Yu, sosoknya bersinar, dan dia meninggalkan puncak menara. Selanjutnya, dia meletakkan susunan teleportasi besar di sekitar Tiandaomen. Ada banyak space stone di tas penyimpanannya, cukup untuk menopang area transmisi yang begitu luas. Setelah menyiapkan lingkaran sihir, dia menggunakan akal ilahi untuk mengirimkan suara ke biksu manusia di seluruh Tiandaomen. Tiandaomen saat ini, lebih dari 10.000 biksu manusia telah berkumpul. 10.000 di antaranya baru saja dibeli dari Wang Fan. Sedangkan sisanya, saya membelinya di kamp perdagangan budak sebelumnya. Setelah membawa kelompok ras manusia ini kembali ke Tiandaomen, Fang Yu tidak berkomunikasi dengan mereka karena kurangnya waktu, dan memberikan semuanya kepada Fei Qi. "Dengar semuanya, aku akan mengaktifkan lingkaran teleportasi nanti, dan memindahkan seluruh area ke lokasi lain. Jangan panik, cukup pindah rumah, tidak ada yang besar." Fang Yu berkata datar. Mendengar transmisi indera ketuhanan Fang Yu, banyak ras manusia di Tiandaomen masih sedikit bingung. Terutama 10.000 ras manusia yang dibeli dari Wang Fan. Belum lama ini mereka dibawa kembali ke Sekte Dao Surgawi, dan mereka bahkan tidak tahu siapa yang berbicara. Sekarang adalah Master Sekte Tiandaomen, Fang Yu, yang merupakan dermawanmu. Fei Qi memperkenalkan ras manusia yang kebingungan. Setelah berbicara, Fang Yu tidak banyak bicara, dan langsung memulai lingkaran teleportasi. Dikatakan bahwa seluruh wilayah dipindahkan, tetapi orang-orang di wilayah tersebut dipindahkan. Berbagai bangunan tidak dapat dipindahkan, dan tidak perlu membuang energi untuk berpindah. Tunggu saja tempat baru untuk membangun kembali gedung-gedung tersebut. Bas. Selanjutnya, Fang Yu mengaktifkan lingkaran teleportasi. Cahaya itu meledak, dan para biksu di seluruh Tiandaomen dapat merasakan bahwa tubuh mereka diselimuti oleh kekuatan ruang. Set. Ho. Setelah itu, dia memasuki saluran luar angkasa. Karena terlalu banyak orang, tidak mungkin penularannya terlalu jauh. Tujuan yang dipilih Fang Yu adalah di tepi barat suku Blue Feather, di dataran tandus. Lebih dari 10.000 selebriti dengan cepat dipindahkan ke area ini. Belakangan, Fang Yu menemukan Hong Yaozu dan Fei Qi. "Kamu memulihkan semua bangunan yang seharusnya ada di gerbang Tiandao. Kamu harus memiliki semua yang seharusnya, mengerti?" Perintah Fang Yu. "Memahami," jawab Hong Yaozu dan Fei Qi. Untuk membangun beberapa bangunan saja tidaklah sulit bagi mereka. Setelah perintah tersebut, Fang Yu menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk menutupi seluruh area, sehingga Tiandaomen benar-benar tersembunyi di dataran ini. Begitu dia menyelesaikan semua ini, Fang Yu merasa tidak normal. Itu adalah lingkaran sihir yang diatur di area luar kota kuno Datian tempat lebih dari 500 ras manusia berkumpul. Dia dapat dengan jelas melihat sosok gelap melewati lingkaran sihir dan memasuki area tersebut. Itu Wang Fan. Wang Fan pergi menemui 500 selebriti itu. Mata Fang Yu berbinar. Tidak peduli apa, dia harus bertemu Wang Fan. Di pegunungan dan hutan di luar kota kuno Datian, sosok yang mengenakan pakaian hitam dan topeng hitam legam muncul di antara banyak ras manusia. Pada saat ini, kelompok ras manusia ini juga mengelilingi mereka dengan penuh kegembiraan. Momentum bayangan hitam ini sangat dingin, dan kemunculannya seolah tidak dapat diakses. Namun, bahkan anak laki-laki dan perempuan tidak takut sama sekali, malah mereka menunjukkan senyuman bahagia. Karena ini adalah dermawan mereka. Paman misterius ini adalah dermawan terbesar mereka. Paman ini akan selalu membawakan kembali makanan enak untuk mereka, mengajari mereka senam, mengajari mereka keterampilan fisik dan sebagainya. Tanpa dermawan misterius ini, nasib mereka pasti tragis, tidak seperti sekarang ini. Sosok berbaju hitam ini adalah Wang Fan. Saat ini, Wang Fan dikelilingi oleh lebih dari 500 selebriti. membaca www.ukanansu.com. Karena topeng di wajahnya, tidak ada yang bisa melihat ekspresi Wang Fan saat ini. "Paman, kenapa kamu datang begitu cepat kali ini?" "Ya, hanya beberapa hari." "Dermawan, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda." Ada suara-suara di sekitar, berceloteh, dan cukup berisik.
Tenang semuanya, biarkan aku melaporkan kepada dermawan apa yang terjadi sebelumnya. Saat ini, seorang pria tua berkata dengan keras. Saat ini, kawasan sekitarnya jauh lebih sepi. Pria itu mendatangi tubuh Wang Fan dan hendak berbicara. Saya tahu apa yang akan Anda katakan. Wang Fan berkata dengan nada tenang. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, seseorang telah berada di sini dan menanyakan banyak pertanyaan kepada Anda dan membunuh sekelompok orang luar. Mendengar ini, pria di depannya terkejut. Jadi dermawan sudah tahu, kata pria itu. Dia benar-benar tidak memiliki kebencian terhadapmu, dan dia dapat dipercaya. Tidak perlu membicarakannya lagi. Wang Fan berkata, saya kembali kali ini untuk membawa Anda pindah. Ini telah ditemukan oleh organisasi itu, dan mereka akan terus mengirim orang ke sini. Dermawan, sebenarnya organisasi apa itu ada? Apakah mereka benar-benar manusia seperti kita? Saat ini, seorang pemuda di sebelahnya bertanya. Wang Fan meliriknya, terdiam beberapa detik, dan berkata, mereka bukan manusia. Setelah berbicara, dia mengamati semua orang di depannya lagi. Kamu sudah siap? Dan aku akan menggunakan lingkaran teleportasi untuk membawamu pergi nanti. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi harus menjaga mereka yang berlevel rendah, kata Wang Fan. Setelah berbicara, Wang Fan menghentak menjauh dari tempat itu dan mengatur barisan di ruang terbuka di belakang. Dan lebih dari 500 selebritas memandang Wang Fan dengan cara ini, mata mereka penuh rasa hormat dan terima kasih. Wang Fan masih dalam formasi, tapi tiba-tiba berhenti. Dia berdiri, menoleh dan melihat ke kiri, lalu berkata, keluar. Fang Yu berjalan keluar dari samping dengan senyuman di wajahnya, teman Wang Dao, halo, sampai jumpa lagi. Wang Fan tidak berbicara, menundukkan kepalanya dan terus mengatur formasi. Manusia benar-benar memiliki dua sisi. Ketika Anda menjual orang, saya pikir Anda adalah pedagang pribadi. Tapi saya tidak memikirkannya, tetapi Anda membantu dan merawat ras manusia muda di sisi lain. Fang Yu menyipitkan mata dan melihat. Kata Wang Fan, kamu telah dicari oleh para dewa dan iblis, mengapa kamu masih di sini? Wang Fan masih dalam formasi dan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Nada suaranya sangat jelas, seolah-olah dia sedang membicarakan hal-hal biasa. Ketika Fang Yu mendengar kata-kata ini, matanya sedikit berubah, dan dia berkata, kamu mendapat informasi yang baik. Aku baru tahu berapa lama aku diinginkan. Seluruh benua mengetahuinya. Wang Fan berkata, saya tahu ini normal. Fang Yu memandang Wang Fan, sedikit menyipitkan mata, dan mengerutkan kening. Wang Fan, kamu punya banyak rahasia, aku sangat penasaran denganmu. Fang Yu berkata, tetapi jika kamu menolak untuk mengatakan rahasia ini, aku tidak dapat membantumu. Apa yang ingin kamu ketahui? Wang Fan bertanya dengan acuh tak acuh, masih menundukkan kepalanya dalam formasi. Kata-kata ini membuat mata Fang Yu bersinar. Tampaknya Wang Fan bersedia mengambil inisiatif untuk mengatakan sesuatu. Saya ingin mengetahui identitas Anda dan mengapa Anda menjual ras manusia di satu sisi, dan mendukung ras manusia di sisi lain. Apa tujuan Anda melakukan ini? Mengapa Anda mendapatkan begitu banyak koin asli? Koin asli itu untuk Anda. Apakah ini sangat penting? Fang Yu menanyakan serangkaian pertanyaan sekaligus. Wang Fan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Pertanyaannya memang banyak, tapi aku tidak terburu-buru. Kamu bisa menjawabnya pelan-pelan satu persatu. Fang Yu tersenyum. Bantu aku mengatur formasi hukum dan mengusir mereka, kata Wang Fan. Petik 2 titik. Tidak masalah. Fang Yu segera melangkah maju. Pernyataan Wang Fan setara dengan setuju untuk menjawab pertanyaannya. Hanya saja kamu harus menyelesaikan dulu barang-barang yang ada di tanganmu. Fang Yu sangat senang akhirnya mendapat kesempatan mengetahui rahasia Wang Fan. Dia melangkah maju untuk membantu Wang Fan dan dengan cepat menyelesaikan tata letak lingkaran teleportasi. Setelah itu, dia menelepon lebih dari 500 selebriti. Melihat Fang Yu, ekspresi ras manusia ini semuanya terkejut. Tetapi mereka tidak mempunyai banyak masalah, karena Wang Fan juga ada di sana. Dan Wang Fan mengatakan sebelumnya bahwa Fang Yu adalah orang yang dapat dipercaya, jadi tidak perlu bertanya lebih banyak. Apakah kita akan berangkat sekarang? Aku tidak tahan, kita sudah lama berada di sini.
Seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun memandang ke belakang dengan enggan dan berbisik kepada temannya di sebelahnya. Ada juga kemelekatan di wajah pendampingnya. Sang dermawan menyuruh kita pergi, itu pasti karena akan berbahaya jika tinggal di sini, jadi patuhlah. Anak laki-laki yang lebih tua di depan menoleh dan berkata, kedua gadis kecil itu mengangguk patuh dan tidak berkata apa-apa. Bas, segera, lingkaran teleportasi diaktifkan. Lebih dari 500 selebriti diusir. Namun Fang Yu dan Wang Fan tidak pergi. Kamu tidak perlu memperkenalkan lingkungan baru ke masa lalu. Fang Yu bertanya tidak, hampir sama dengan di sini, tidak ada yang istimewa. Wang Fan menjawab, selanjutnya, kamu dan aku, sekarang adalah orang-orang dengan cahaya tak kasat mata. Menjauh dari mereka akan membuat mereka lebih aman. Petik 2. Tidak bisa melihat cahaya. Apakah kamu diinginkan juga? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan mata. Wang Fan menarik napas dalam-dalam dan sepertinya telah membuat keputusan besar. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan perlahan melepas topeng hitam pekat di wajahnya. Pada saat ini, Fang Yu bisa melihat wajah asli Wang Fan. Ini adalah wajah yang berubah-ubah, tidak dicukur, pucat, mata kirinya cekung, tidak ada bola mata di dalam, dan ada lekukan ungu di dahi, memanjang dari dahi hingga pangkal hidung. Wang Fan hanya memiliki satu mata kanan, yang masih hitam putih, dan menampakkan keganasan. Ada banyak bekas luka kecil di kedua sisi pipinya. Saya harus mengatakan bahwa Wang Fan menunjukkan wajahnya, yang mengejutkan Fang Yu. Dia tidak menyangka, wajah Wang Fan akan terlihat begitu berubah-ubah. Alasan kenapa aku memakai topeng sepanjang waktu adalah karena aku tidak ingin menarik perhatian siapapun. Wang Fan berkata perlahan, benua Yunyu sangat besar, tapi ruang bagiku sangat kecil. Fang Yu memandang Wang Fan dan berkata, kamu telah menguasai teknik peri hantu, siapa yang bisa melakukannya? Sudut mulut Wang Fan sedikit melengkung, tetapi senyumannya menunjukkan kepahitan. Sebelumnya aku memiliki keraguan yang besar padamu. Bahkan jika aku melihat tanda itu, aku tidak dapat memastikan identitas dan niatmu. Hingga hari ini, ketika kamu dicari oleh para dewa dan iblis, aku akhirnya menghilangkan keraguanku dan memutuskan untuk berbicara, untukmu, kata Wang Fan. Tanda itu mengacu pada, Fang Yu sedikit menyipitkan mata. Saya tidak tahu banyak tentang segel Dao Agung. Saya hanya tahu bahwa itu adalah teknik abadi yang sangat kuat, dan yang Maha Tinggi jarang menggunakannya saat itu, kata Wang Fan. Segel jalan, yang tertinggi. Hati Fang Yu dikejutkan oleh setiap kata kunci di mulut Wang Fan. Segel jalannya, itu seharusnya menjadi tanda pedang salib emas. Ketika Fang Yu bertarung melawan Wang Fan untuk pertama kalinya, dia ingin menggunakan mata jalan besar untuk melanggar hukum abadi dari tubuh asli Wang Fan yang tak terbatas. Wang Fan melihat jejak pedang salib emas pada saat itu. Dan yang tertinggi di mulutnya. Fang Yu teringat pemandangan yang dia lihat melalui sudut pandang Yuan Shi Zizun di depan Gunung Tiandao. Yuan Shi Zizun menggunakan teknik sihir pada saat kritis, yang juga menunjukkan tanda pedang salib emas. Mungkinkah yang tertinggi di mulut Wang Fan adalah Yuan Shi tertinggi? Fang Yu memandang Wang Fan dengan wajah terkejut. Kamu bertanya tentang identitasku sebelumnya, dan aku bisa memberitahumu sekarang. Aku adalah salah satu murid ras manusia tertinggi dan Yuan Shi tertinggi. Wang Fan perlahan berkata. Begitu ucapan ini keluar, mata Fang Yu memandang Wang Fan benar-benar berubah. Wang Fan, ternyata adalah salah satu murid Yuan Shi Supreme. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Kamu adalah murid Yuan Shi Supreme, apakah kamu berpartisipasi dalam pertempuran Gunung Tiandao? Fang Yu segera pulih dan bertanya. Ya, Wang Fan mengangguk. Kenangan muncul di mata kanannya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kemarahan dan kebencian, dan rasa sakit yang luar biasa. Pertempuran itu adalah pertempuran puncak, tetapi juga merupakan titik balik bagi umat manusia. Setelah pertempuran itu, umat manusia yang kehilangan Yuan Shi Supreme mulai menurun dengan cepat, hingga titik ini. Dengan kata lain, kamu adalah salah satu dari 32 siswa yang masih hidup. Fang Yu memandang Wang Fan dengan cahaya yang mengejutkan di matanya. Saat ini, ekspresi terkejut muncul di wajah Wang Fan. Kamu bahkan tahu ini. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Wang Fan bertanya. Saya bertemu Yuan Shi Zizun, kata Fang Yu. Wajah Wang Fan berubah drastis, dan dia bertanya dengan penuh semangat, di sini, di mana saya bertemu?
Itu adalah sosok yang ditinggalkan oleh Yuanshi Shizun saat itu. Saya berbicara dengannya sebentar. Fang Yu berkata, kemudian, saya pergi ke Mozu dan tiba di Gunung Tiandao. Kenangan terbanyak. Petik 2 titik titik titik. Kamu bisa melihat ini, artinya kamu adalah harapan yang dikatakan Yuanshi Shizun saat itu, penerus masa depan. Wang Fan berkata sambil menatap Fang Yu dengan nada kegembiraan yang tertahan. Ahli waris. Fang Yu bertanya, sebelum pertempuran pertama di Gunung Tiandao, Yuanshi Shizun dan 300 siswa kami telah siap untuk pertempuran mematikan. Sebelum menuju ke Gunung Tiandao, Shizun meminta kami untuk mempersiapkan pemakaman. Wang Fan mengingat situasi saat itu, suaranya bergetar. Tetapi pada saat itu, kami para murid berpikir bahwa tidak perlu mempersiapkan pemakaman, karena jika pertempuran itu dikalahkan, umat manusia tidak akan memiliki masa depan. Tapi Supreme tetap mewajibkan kita untuk meninggalkan sesuatu, baik warisan maupun wasiat, katanya apa yang kita tinggalkan akan menjadi harapan umat manusia di masa depan. Jadi, kami mengikuti nasihat yang maha tinggi dan meninggalkan warisan kami sendiri. Yang Maha Tinggi juga mengatakan bahwa dia meninggalkan informasi yang cukup agar generasi mendatang memahami apa yang terjadi pada saat itu dan hasil akhir dari dia dan kami para siswa. Itulah mengapa yang agung bagian belakang Yuanshi Shizun yang kulihat tertinggal saat itu. Hati Fang Yu bergetar, dan pertempuran yang terjadi di Gunung Tiandao dilihat dari sudut pandang Yuanshi. Shizun, mungkinkah melalui bola kecil untuk direkam? Apa keberadaan bola kecil itu? Yang tertinggi berkata bahwa memang ada pepatah keberuntungan dan peluang antara langit dan bumi. Fang Yu, kamu adalah ras manusia, dan kamu telah melihat bagian belakangnya dari Yuanshi yang tertinggi. Itu berarti kamu adalah harapan di mulut yang tertinggi. Wang Fan berkata dengan penuh semangat. Fang Yu kembali sadar, memandang Wang Fan, dan berkata dengan wajah serius, Yuanshi Shizun menyebutkan kota kuno Yuanshi pada saat itu. Dia berkata bahwa dia telah meninggalkan warisannya di kota kuno Yuanshi, dan berkata bahwa kota kuno Yuanshi akan muncul ketika seharusnya muncul. Tapi saya tidak menemukan kota kuno Yuanshi. Sebagai orang yang selamat, Anda harus tahu lokasi kota kuno Yuanshi.